Ketua Keluarga Wang Daxia, Wang Shanhai. Ketua Keluarga Wu Daxia, Wu Zhenjiang. Ketua Keluarga Zheng Daxia, Zheng Pinyu. Ketua Keluarga Zhou Daxia, Zhou Qishi. Ketua Keluarga Li Daxia, Li Zhenting. Mohon belas kasihan kasihan Xian Jun. Selamatkan masing-masing keluarga kami dari kesusahan ini. Mohon belas kasihan Xian Jun, turunlah ke dunia dan dan selamatkan kami. Kalian para kepala keluarga salah alamat. Aku cuma murid di sisi Xian Jun. Sejak setahun lalu, Xian Jun telah turun gunung menuju kota keluarga Zhang untuk memulihkan nadi naga serta meredam murka langit. Apa? Xian Jun ada di keluarga Zhang, keluarga Wang dihantui roh jahat, anggota keluargaku wafat tiba-tiba. Harus bagaimana aku sekarang? Benar, putraku disantet oleh penjahat Nanyang. Ia tertidur sebulan penuh, kondisinya gawat. Apa yang harus kulakukan? Menurut perhitungan, Xian Jun butuh 1 hari lagi untuk memulihkan nadi naga lalu meninggalkan keluarga Zhang. Jangan rebut giliranku. Keadaan keluarga Wang amat genting. Jangan omong kosong. Garis keturunan keluarga Wu hampir punah. Xian Jun harus ke rumahku lebih dulu. Keluarga Li kami terbelenggu kutukan. Tiada pemuda yang hidup lewat usia 20 tahun. Besok, Yizhi dan Yixuan, genap berumur 20. Aku harus mengundang Xian Jun ke keluarga Li lebih dahulu. Li Zhenting, kau bodoh. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Apa maumu? Kau ingin menjadi musuh 4 keluarga besar kami? Saudara-saudara, maaf bila aku lancang. Putriku sudah kritis. Tak bisa menunggu sedetik pun. Nanti, kami, keluarga Li, pasti akan bertandang untuk memohon maaf dengan tulus. Kurang ajar, Li Zhenting, dasar penipu. Li Zhenting, urusan kita belum selesai. Siapkan hadiah besar, undang Xian Jun. Setahun lalu, kota keluarga Zhang tanpa sengaja memutus nadi naga, menyulut murka langit, hingga kota itu dilanda bencana besar. Aku rela mempersembahkan segala kebajikan dan keberuntungan seumur hidupku hanya demi memohon Xian Jun menyelamatkan keluarga Zhang. Mohon belas kasih Xian Jun. Zhang Ling berada di luar kuil, bersujud di tengah hujan deras 7 hari 7 malam, menyerahkan seluruh pahala dan keberuntungan, memohon sepenuh hati. Mohon Xian Jun. Kumohon, selamatkan keluarga Zhang. Mari pergi. Selama setahun penuh, aku bertunangan dengan cucu tertua keluarga Zhang, menerima konsekuensi takdir ini, meredam hukuman langit, lalu memakai darah jiwaku. Merawat bunga, Changsheng. Menunggu hingga tengah hari ini. Saat bunga, Changsheng berbuah, barulah nadi naga dapat dipulihkan. Kakak ipar, jamuan ulang tahun ke-80 kakek segera dimulai. Biar kuantar kau ke sana. Kakak ipar, tunggu dulu. Kakak ipar, kursinya sudah bersih, silakan duduk. Ling Chen, siapa sampah itu? Kenapa adikmu harus mengelap kursi untuknya? Gayanya sombong sekali. Kalau aku tidak salah lihat, pakaian yang dipakainya itu dari Sutra Shu kan? Dia orang yang kuceritakan padamu, yang dipaksa kakek untuk jadi menantu yang tinggal di rumah kami. Seorang dukun gadungan yang tidak jelas asalnya, dia sudah menipu kakekku hingga kakek menuruti semua ucapannya. Demi menyenangkannya, kakekku menyediakan semua kebutuhannya dengan kualitas paling mewah. Bahkan, teh Da Hong Pao dari pohon indukui berusia 30 tahun milik kakek pun dikeluarkan agar dia minum. Tuan besar itu cerdik sepanjang hidupnya. Kenapa di usia senjanya justru hilang akal?
Beliau sudah koma setahun. Kalian masih melayaninya begitu? Terus harus bagaimana? Kakek berpesan, selama beliau koma, semua orang harus menuruti dia. Kalau ada yang tak puas, tunggu sampai beliau sadar baru dibahas. Airnya kurang enak, ganti. Baik, aku yang akan menggantinya. Seakan sebotol air suci Tianshan seharga 2 miliar pun belum cukup, sekarang malah minta sebotol air Dewa Tianshan seharga 20 juta. Benar-benar tak berguna dan sangat serakah. Begitu kakek sadar nanti, pasti akan kubuat pecundang ini disingkirkan. Kakak ipar, Teh Merah Wuyi. Ya ampun, ternyata dialah menantu numpang keluarga Zhang yang legendaris itu. Dilayani sedekat itu oleh adik iparnya, benar-benar bikin iri. Ini bukan menantu menumpang lagi, ini sudah persis seperti raja di keluarga Zhang. Melihat betapa rajinnya adikmu itu, orang luar yang tidak tahu akan mengira si menantu itu adalah tuan sebenarnya di keluarga Zhang. Omong kosong, aku jadi pelayannya? Zhang Lingxi, siapa yang menyuruhmu membawanya ke sini? Dia cuma menantu numpang. Apa haknya ikut serta dalam pesta ulang tahun kakek? Bahkan aturan begini saja tidak paham? Apa kau mau membuat keluarga Zhang dipermalukan? Kak bukanlah menantu yang cuma numpang hidup, kakek sudah bilang. Dia adalah tamu kehormatan keluarga Zhang. Dia adalah penyelamat keluarga Zhang kita. Diam kamu. Tamu kehormatan apa? Waktu itu kakek saat itu tidak sadar dan linglung. Apa otakmu juga sudah kacau? Selama setahun ini, selain menumpang gratis di kediaman keluarga Zhang, apalagi yang sudah dia lakukan? Bagaimanapun juga, dia adalah bagian dari keluarga Zhang kita. Anggota keluarga Zhang? Dia itu hanya orang asing yang tidak jelas asal-usulnya. Berani-beraninya dia mengaku sebagai keluarga Zhang. Kalau bukan karena kakek sudah pikun, dia bahkan tidak punya hak untuk menginjakan kaki di depan pintu keluarga Zhang kita. Tapi Kak sudah berjasa bagi keluarga Zhang kita. Berjasa bagi keluarga Zhang? Jasa apa? Biarkan dia bertanya pada nuraninya, selama setahun tinggal di keluarga Zhang ini, apakah dia pernah melakukan satu hal pun atau membantu keluarga Zhang sekali saja? Kak dia. Kehadiranku di keluarga Zhang saja sudah jadi berkah yang luar biasa. Benar Kak, sejak Kak tinggal bersama keluarga Zhang, di kediaman keluarga Zhang tidak pernah lagi terjadi hal-hal yang aneh. Proyek kita juga tidak pernah mengalami kendala apapun. Wow, permintaan Kak terhadap gaya hidup cukup tinggi, dan aset keluarga Zhang terus meningkat. Semua ini berkat Kak. Zhang Lingxi, apa kau sudah gila? Alasan keluarga Zhang bisa selamat dari keterpurukan, semuanya berkat kehormatan kakek dan koneksi luas yang beliau miliki. Alasan aset kita bisa terus meningkat, semua karena bantuan Tuan Muda Hui. Lewat pesanan senilai 10 miliar dolar selama 1 tahun ini. Bukan karena dia, si sampah tidak berguna, pemalas tanpa kemampuan, dan orang serakah tak tahu diri ini. Apa yang dikatakan Ling Chen itu benar? Keluarga Zhang tetap berdiri kokoh. Karena didukung oleh relasi kakek selama puluhan tahun, juga karena adanya dukungan penuh dari keluarga Qian saya. Sedangkan dia hanyalah seorang penipu yang lihai bersandiwara. Aku bahkan curiga kejadian-kejadian aneh di kediaman Zhang sebelumnya. Semuanya adalah ulahnya sendiri. Tuan Muda Hui, kamu baik-baik saja? Tuan Muda Hui, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Sungguh aneh. Ini gelang kayu persik pusaka. Keluarga Qianku konon diberkahi oleh 13 master. Kenapa bisa tiba-tiba hancur begini? Masih bilang baik-baik saja, ini bahkan sampai berdarah. Ayo, biar ku bawa untuk mengobatinya. Yelin, aku tak tahu trik kotor apa yang kau pakai buat membujuk kakek, hingga membuatku bertunangan denganmu dan sampai harus menikah denganmu. Sebaiknya kau sadar diri tentang perbedaan di antara kita, kau dan aku, bukanlah dari kelas yang sama. Pertunangan itu hanyalah sebuah lelucon. Jika kau masih tak tahu malu, dan sungguh menganggap dirimu sebagai suamiku, juga menganggap dirimu sebagai kepala keluarga Zhang, maka meski aku melanggar wasiat kakek, aku tetap akan mengusirmu dari keluarga Zhang. Tuan Muda Hui, mari kita pergi. Hei, rupanya jadi menantu di keluarga istri ternyata tak semudah itu. Ah, lupakan. Kubatalkan saja ucapanku tadi. Aku tak mau jadi menantu di sana. Kakak ipar, kakakku tak bermaksud begitu. Kami dari keluarga Zhang. Dia benar. Aku dan dia datang dari dunia yang berbeda. Bawalah aku menemui kakekmu. Baik, silakan lewat sini.
Kakak ipar, kakek dia. Bunga keabadian, ditanam demi keabadian. Begitu buah keabadian matang dan memperbaiki vena naga, kekuatan naga akan pulih. Cukup untuk membuat kakekmu memperpanjang usianya 20 tahun lagi. Bisa dibilang ini berkah di balik musibah. Memperpanjang usia 20 tahun? Kalau begitu, bukankah kakek bisa hidup sampai 100 tahun? Luar biasa. Terima kasih, kakak ipar. Kita hanya perlu menunggu saat yang tepat ketika buah keabadian muncul. Saat itu Zhang Ling akan terbangun. Seluruh kemalangan keluarga Zhang pun akan segera sirna. Ya, baiklah. Kakak ipar, waktunya masih pagi. Akan kubawa kau ke halaman untuk berjalan santai. Tuan Muda Hui, di siang hari bolong begini, tidak enak jika ada orang yang melihat kita. Apa yang kamu takutkan? Begitu perjamuan ulang tahun kakek selesai, aku akan segera melamarmu kepada keluarga-keluarga Zhang. Tapi bagaimana dengan Yelin, si menantu numpang itu? Dia hanya seorang menantu yang tidak punya kekuasaan. Untuk apa takut kepadanya? Jika dia bersikap penurut dan merelakanmu, aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi jika dia tidak tahu diri, aku akan memberinya pelajaran. Kakak ipar sebenarnya. Sebenarnya kakak tidak bermaksud seperti itu. Dia hanya bicara kasar padahal hatinya baik. Dia tidak bermaksud jahat. Kami sekeluarga-keluarga Zhang sangat berharap kamu tinggal di sini. Apa yang kalian lakukan? Zhang Lingxi, jaga bicaramu. Kakak, kamu sudah bertunangan dengan kakak ipar, tapi kamu masih bermesraan dengan Qian Hui di sini. Apa kamu tidak merasa bersalah pada kakek dan pada kakak ipar? Kakeklah yang bersalah padaku. Kenapa dia menyuruhku bertunangan dengannya? Bukan kamu, sebagai cucu tertua keluarga Zhang dan penerus keluarga berikutnya, suamiku, seharusnya orang seperti Tuan Muda Hui yang terpandang dan berasal dari keluarga bangsawan ternama, bukan si sampah penipu ini. Lagi pula, setahun ini di keluarga Zhang, dia sudah makan dan minum gratis, diberi kemewahan, jadi kenapa aku harus merasa bersalah? Yelin, jika kamu punya otak, cepatlah pergi dari keluarga Zhang dan batalkan pertunangan ini. Jika tidak, saat kakek sadar nanti, aku akan menceritakan semua perbuatanmu kepadanya, dia pasti tidak akan memaafkanmu. Kakak, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu kepada kakak ipar? Dia adalah tamu kehormatan keluarga-keluarga Zhang. Tutup mulutmu. Selama aku di keluarga Zhang masih punya harapan hidup. Jika aku pergi, keluarga Zhang pasti akan hancur. Adapun kamu, jika bukan karena Zhang Ling berlutut di hadapanku sambil memohon dengan sangat, kamu bahkan tidak pantas menjadi pelayanku, apalagi bertunangan denganku. Kamu, Surat perjanjian nikah ada di sini. Tetap tinggal atau pergi, keputusan ada di tanganmu. Tapi begitu ini dirobek, pihak 5 tanda kematian makhluk surgawi pasti akan datang secara pribadi. dasar omong kosong, apa kamu pikir aku akan mempercayaimu? Kak, jangan. Kak, jangan. Apa maksud hukuman langit itu? Apa maksud kemalangan takdir itu? Kau mungkin bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipuku. Surat nikahnya sudah kusobek, lalu kenapa? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah? Sepertinya, aku terlalu banyak berpikir. Nona muda, Tuan Muda Hui, jamuan ulang tahun Tuan Besar akan segera dimulai. Nyonya meminta kalian segera ke sana. Baiklah, kami akan segera ke sana. Yelin, tunggu pembalasanku. Nanti, begitu kakek bangun, aku pasti akan mengusirmu. Dukun penipu yang cuma numpang hidup ini keluar dari keluarga Zhang. Tuan Muda Hui, mari kita pergi. Kakak ipar, apa yang terjadi pada kakakku? Aura kematian menyelubunginya. Kurang dari setengah hari, bencana takdir pasti datang. Kakak ipar, kakakku tak bermaksud begitu. Kumohon, selamatkan dia. Mari pergi. Tepat tengah hari, bunga keabadian akan berbuah. Saat itu, selama urat naga diperbaiki, semuanya masih bisa diselamatkan. Iya. Tuan Besar keluarga Zhang telah koma setahun. Siapa sangka tenaganya justru kian kuat. Wajahnya berseri, terlihat sangat sehat, benar-benar tanda panjang umur. Kudengar,
Setahun lalu, rumah utama keluarga Zhang kebakaran. Dibilang hukuman langit. Silih berganti ditimpa musibah, hingga merosot dari keluarga terpandang menjadi keluarga biasa. Untungnya, Tuan Besar Zhang hasil menemukan ahli hebat untuk membantu. Kemerosotan itu pun tertahan. Aku juga mendengarnya. Katanya Tuan Besar Zhang akan sadar tepat saat tengah hari. Hukuman langit yang meliputi keluarga Zhang selama lebih dari setahun juga akan sirna. Saat Tuan Besar bangkit, dengan kemampuan juga keberaniannya, kebangkitan keluarga Zhang takkan terbendung. Pasti akan melejit pesat, dan menjadi keluarga papan atas didaksia. Keluarga Qian dari kota Jiang menghormat kepada Tuan Besar, menyerahkan kontrak senilai 10 miliar dolar. Semoga Tuan Besar berumur panjang, semoga keluarga Zhang bangkit kembali dengan gemilang. 1 triliun? Benar-benar luar biasa. Memang pantas keluarga Qian disebut keluarga terhormat. Hadiah mereka benar-benar besar. 1 triliun? Xiao Hui, terima kasih banyak. Bibi, keluarga Zhang dan keluarga Qian sudah bersahabat lama. Ini memang kewajiban saya. Bu, Tuan Muda Hui juga memberikan begitu banyak hadiah, perawatan kecantikan, dan kesehatan. Semuanya sudah kusuruh orang membawanya ke kamar ibu. Bagus. Mengapa dia juga datang ke sini? Kenapa dia datang juga ke sini? Hari ini perjamuan ulang tahun, dihadiri para tokoh dan pejabat ternama. Dia cuma menantu parasit, apa kelayakannya untuk datang? Aku akan panggil orang sekarang, untuk mengusirnya. Tunggu sebentar. Sudahlah, karena dia sudah terlanjur datang, bagaimanapun dia tunanganmu yang sah, kita tak bisa mencegahnya berbakti. Kalau tidak, orang akan menggunjing kita. Kali ini dia beruntung. Terima kasih kepada semua yang meluangkan waktu untuk menghadiri perayaan ulang tahun ayah yang ke-80. Aku ingin memakai kesempatan ini untuk membuktikan kepada kalian, selama ayah masih bersama kita, keluarga Zhang takkan runtuh. Karena semua tamu telah datang, perjamuan ulang tahun resmi dimulai. Pertama, dari generasi muda keluarga Zhang, silakan persembahkan teh kepada ayah. Ayah, semoga ayah lekas sadar dan kembali memimpin segalanya. Kakek, lekas sadar, dan singkirkan sampah yang cuma numpang hidup itu. Dari keluarga Zhang, Lingxi, silakan berikan teh untuk kakek. Kakek, lekas sadar. Xiao Hui, Bibi, di hatiku, hanya kaulah menantu sejati keluarga Zhang kami. Kau benar-benar pantas mempersembahkan teh ini. Kamu, cepat ke sini, berlutut di depan ayah, lalu serahkan teh itu. Berlutut dan memberi teh? Di dunia ini, tak ada seorang pun yang pantas menerima sujudku. Apa katamu? Apa katamu? Astaga, dia cuma menantu rendahan saja. Sombong sekali ya. Bukankah ini terlalu berlebihan? Tuan Besar Zhang sangat dihormati. Dia yang membawa keluarga Zhang dari keluarga kecil tak dikenal, menjadi keluarga papan atas di Daxia. Tapi dia justru bilang, Pak Tua Zhang tak pantas menerimanya. Kamu, Bibi, Ling Chen, di sini semua orang bangsawan dan pejabat, jika mereka melihat keluarga Zhang, bahkan tak sanggup mengendalikan seorang menantu rendahan, nanti jadi bahan tertawaan orang, pada akhirnya, mereka akan meremehkan keluarga Zhang. kurang ajar. Baru seorang menantu rendahan, tapi benar-benar menganggap dirinya pemilik keluarga Zhang, baru setahun, untuk kepentingan pribadimu. Kau sudah menguras kekayaan. Keluarga Zhang hampir 5 miliar dolar tunai, tapi menyuguhkan segelas teh untuk kakek pun enggan. Ternyata kau memang tak tahu diri, memelihara seekor anjing saja masih lebih berhati nurani daripada kamu. Sebelum Tuan Tua pingsan, beliau berpesan bahwa Yelin punya nasib dan kemampuan besar. Memintaku menuruti segala kemauannya, bahkan menyuruh Chen Chen menandatangani surat nikah dengannya. Namun selama setahun ini, anak itu selain berfoya-foya, dia tak melakukan apapun. Tak bisa begini, dia harus diberi pelajaran, agar dia paham sopan santun dan posisinya. Akhirnya tiba juga. Ayo, ikut saya ke pesta ulang tahun ini untuk menjemput sang dewa. Baik, Tuan.
Yelin, kau, sebagai menantu rendahan keluarga Zhang, seharusnya tak berhak masuk ke aula jamuan ini, juga tak layak menyajikan teh untuk Pak Tua. Namun hari ini kuberi kau kesempatan, jangan tak tahu diri. Jangan menyalahgunakan kemurahan hati kami. Jangan jadi orang yang tak tahu berterima kasih, jangan pula tak tahu untung. Ibu, kakak ipar, adalah tamu kehormatan undangan kakek. Bagaimana ibu bisa berkata begitu padanya? Pengkhianat tak berguna. Pergi. Yelin, justru karena kakek membawamu ke keluarga Zhang. Kami memanjakanmu selama setahun penuh. Kami tak menuntut kau memberi apapun pada keluarga Zhang, tetapi kau tak sepatutnya tak tahu malu dan mengira semua ini hal yang wajar, apalagi merasa diri paling tinggi, lalu seolah berada di atas semua orang di keluarga Zhang lagi pula. Kau hanyalah penipu, menantu yang menumpang hidup di keluarga Zhang. Jangan kira karena kau bisa melihat sedikit gemerlap dunia, lalu kau menyangka dirimu setara dengan kami. Melihat dunia? Dunia yang kalian sombongkan itu, di mataku, bahkan tak lebih baik dari kubangan lumpur. Kamu... Sombong sekali. Tahun ini, setiap santapanmu ada 32 hidangan mewah, teh yang kau minum, semuanya teh da hongpao, dari pohon induk wuyi, bahkan bunga yang kau tanam di pot rongsok itu. Setiap hari perlu air Dewa Tianshan, senilai 100 miliar untuk menyiraminya. Selama setahun penuh, kau memboroskan hampir 10 triliun harta. Keluarga Zhang, jika kau benar-benar punya harga diri, masakah kau mau jadi menantu di keluarga Zhang? Kalau kau memang hebat, mana mungkin kau bergantung pada keluarga Zhang, serta menggerogoti harta kami. 10 triliun. 10 triliun. Membakar 10 triliun setahun hanya untuk makan minum? Astaga, jika bukan karena harta keluarga Zhang yang melimpah, siapa sanggup menanggungnya? Dia benar-benar lintah, sangat rakus, dan tak tahu berterima kasih. Keluarga Zhang sudah memperlakukannya begitu baik, tapi menyuguhkan teh untuk Tuan Besar Zhang pun dia enggan. Apa dia masih punya hati nurani? Cukup. Demi menghormati Tuan Besar, semua pengeluaranmu masih bisa kuampuni. Namun hari ini, kau harus berlutut dan menyajikan teh pada Tuan Besar. Kalau tidak, kau harus angkat kaki dari keluarga Zhang. Anda yakin? Apa? Dulu Zhang Ling di gerbang gunungku, menerobos badai, lalu berlutut 7 hari 7 malam, baru ia dapat membujukku turun gunung. Anda sungguh ingin aku pergi? Sekali aku pergi, bencana akan datang, dan keluarga Zhang Anda pasti binasa. Apakah Anda yakin mampu menanggung akibatnya? Ibu, apa ibu sudah lupa? Sebelum kakak ipar datang, semua proyek keluarga Zhang kita, semuanya terhenti karena berbagai kecelakaan. Bahkan anggota klan pun ada yang tiada tanpa sebab. Hanya dalam waktu 1 bulan, kita dari keluarga papan atas menjadi keluarga rendahan. Tapi sejak kakak ipar datang, proyek-proyek kembali berjalan, anggota keluarga kembali sehat, kekuatan klan keluarga Zhang pun bangkit kembali, dan menjadi keluarga kelas 2. Kakak ipar adalah penolong bagi keluarga Zhang kita. Bagaimana bisa ibu mengusirnya pergi? Xiaolin, keluarga-keluarga Zhang kita telah membuat masalah besar. Hanya Immortal Ye yang bisa menyelamatkannya. Setelah aku pingsan nanti, serahkan segalanya kepadanya. Jangan pernah lalai. Ayah? Apa mungkin semua ini benar-benar hasil kerja keras Yelin? Omong kosong. Zhang Lingxi, sepertinya kamu sudah sama seperti kakek, sudah pikun. Tahun ini urusan bisnis klan keluarga Zhang kita 80%, semuanya diberikan oleh Tuan Muda Hui. Jika bukan karena bantuan keluarga Qian, siapapun yang datang tidak akan ada gunanya. Keluarga Zhang kita hampir dikuasai habis-habisan olehnya, tapi kamu masih berani bicara membela dia. Bukan begitu, kakak ipar bukan orang sembarangan. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Semuanya diam. Tidak bisa. Meskipun dia memang punya sedikit kemampuan, aku tetap tidak akan mengalah. Jika tidak, dilihat oleh banyak tamu undangan, keluarga Zhang akan kehilangan harga diri. Yelin, demi Tuan Tua, hari ini aku bisa tidak mengusirmu keluar dari keluarga Zhang. Ibu, kamu boleh tinggal di keluarga Zhang, tapi hari ini, kamu harus memberikan hormat dan bersujud menyajikan teh pada Tuan Tua. Ibu jangan begitu. Dia adalah tamu kehormatan yang diundang kakek. Dia, tamu penting keluarga Zhang kita. Ibu tidak boleh memaksanya. Tutup mulutmu, kakek sedang pingsan, sekarang di keluarga Zhang aku yang berkuasa. Petugas, bawa menantu ini ke hadapan Tuan Tua, paksa dia bersujud dan menyajikan teh. Ibu, jangan mengulang kesalahan yang sama. Kakak ipar benar-benar bukan orang biasa. Apa yang ibu lakukan ini hanya akan memberikan bencana pada keluarga Zhang kita. Dasar kamu anak yang tidak tahu berbalas budi. Ini bukan giliranmu untuk bicara. Cepat kerjakan. Karena berbuat buruk, kalian akan menanggung akibatnya sendiri. Zhang Ling, sepertinya kamu akan tiada dengan tidak tenang. Lakukan. Jangan. Berhenti kalian semua.
Saya Li Zhenting, ketua klan keluarga Li dari ibu kota provinsi, memberanikan diri meminta Xianjun untuk bersedia pergi ke keluarga Li, demi menyelamatkan nyawa putri saya. Kami semua memberanikan diri memohon agar Xianjun berkenan menuju ke keluarga Li, demi menyelamatkan nyawa Nona. Kepala keluarga Li di ibu kota provinsi, Li Zhenting, dengan hormat memohon agar Xianjun sudi berpindah ke kediaman keluarga Li, demi menyelamatkan nyawa putriku. Dengan hormat memohon agar Xianjun sudi berpindah ke keluarga Li demi menyelamatkan Nona muda. Ini adalah 3 peti emas senilai 600 miliar, 3 peti berlian premium senilai 600 miliar, 10 mobil sport edisi terbatas dunia, serta 10 villa mewah paling bergengsi, ditambah saham Li Group senilai 100 miliar dolar. Astaga, jika di total jumlahnya 300 triliun dan semuanya diserahkan kepada menantu keluarga Zhang itu, uang sebanyak ini sudah cukup untuk membeli 3 keluarga Zhang. Keluarga Li adalah raksasa di Provinsi Selatan, hartanya mencapai triliunan, serta sangat berpengaruh, tak disangka. Kepala keluarganya begitu menghormati sang menantu, bahkan rela berlutut kepadanya. Siapa sebenarnya dia? Xianjun, aku paham, Anda tak membutuhkan hal-hal duniawi seperti ini. Bila Anda berkenan datang ke keluarga Li demi menolong putriku, aku rela. Aku paham maksud kedatanganmu. Tapi, waktunya belum tiba. Aku belum bisa berangkat. Silakan pulang. Xianjun, Kepala keluarga Li, silakan bangkit dulu. mundur. Aku sedang berbicara dengan Xianjun, jangan menyela. Mundur. Aku sedang berbicara dengan Xianjun, jangan ikut campur. Aku harus pergi sebentar, tolong jaga rumah baik-baik selama beberapa hari ini. Ayah mau kemana? Keluarga Zhang kita sedang dilanda masalah besar. Kita terkena hukuman dari langit. Hanya orang itu yang dapat menyelamatkan keluarga Zhang. Ini satu-satunya harapan bagi keluarga Zhang kita. Apakah aku benar-benar salah? Yelin itu, apakah dia benar-benar seperti yang ayah bilang? Seorang ahli yang menyembunyikan kekuatannya? Tidak bisa. Kita harus menendang menantu sampah ini dari keluarga Zhang. Ling Chen hanya boleh jadi milikku. Kepala keluarga Li, Yelin ini, kini menjadi menantu keluarga Zhang. Keluarga Zhang telah banyak berjasa padanya, jadi dia tentu tak mau pergi. Tapi Bibi, dia adalah kepala keluarga sementara di keluarga Zhang. Dia bisa memutuskan untuk Yelin. Asal dia mau berbicara, si Yelin ini harus pergi. Benarkah? Kalau kau benar-benar bisa membujuk Xianjun, maka aku akan menyiapkan untuk keluarga Zhang sebuah hadiah yang nilainya setara. Apa? Tapi, Bibi jangan banyak alasan. Semua hadiah ini bernilai 150 miliar dolar. Asal ibu mau bicara, keluarga Zhang akan seketika menjadi keluarga papan atas. Begitu kakek tua itu sadar, beliau akan melihatnya. Pasti akan merasa sangat bangga. ibu benar. Memang tepat. Aku ini kepala keluarga, sementara keluarga Zhang, dan calon ibu mertua bagi Yelin, tentu aku berhak untuk menentukannya. Mama jangan lakukan ini. Kakek berpesan sebelum koma. Selama beliau koma, semua orang di keluarga Zhang harus memperlakukan Kakfu bak tamu terhormat. Semuanya wajib mematuhi Kakfu. apa-apaan ini. Dia cuma menantu yang menumpang di keluarga Zhang. Atas dasar apa kami mesti menaatinya? Selama setahun terakhir, dia makan dari keluarga Zhang, minum dari keluarga Zhang, bahkan memakai barang milik keluarga Zhang. Segala yang ia miliki adalah milik keluarga Zhang saya. Kau berutang pada keluarga Zhang kami atas kebaikan sebesar ini, semuanya harus kau kembalikan. Dia tak berhak menolak. Berisik sekali kau. Bagaimana bisa begini? Tanganku sama sekali tak bisa dikendalikan. Yelin, aku hanya bicara apa adanya, tapi kau malah naik pitam, lalu menyuruh orang memukulku. Kau benar-benar kejam. Kak, sudah jangan bicara lagi. Kakfu adalah penyelamat. Keluarga Zhang kami, dia tak berutang apapun pada keluarga Zhang. Immortal Ye, keluarga Li saya tengah dilanda kutukan. Putri saya dalam kondisi kritis. Saya mohon Anda berkenan menolongnya. Jadi hanya soal menyelamatkan orang? Urusan sepele begitu? Keluarga Li adalah keluarga terpandang di Daxia, bahkan berpengaruh besar di Provinsi Selatan. Selama bisa membina hubungan baik dengannya, keluarga Zhang saya pasti bisa meroket dengan mudah. Kepala keluarga Li, silakan bangkit dulu. Tenang saja. Yelin sudah kuanggap setengah anakku sendiri. Segera akan kusuruh dia ikut Anda ke keluarga Li untuk menyelamatkan putri Anda. Benarkah? Apa Anda benar-benar bisa memutuskan untuk Xianjun? Tentu saja.
Yelin, keluarga Zhang telah menanggung hidupmu setahun penuh. Sekarang, sudah saatnya untukmu membalas budi pada kami. Segera pergilah bersama kepala keluarga Li ke keluarga Li untuk menyelamatkan orang. Lakukan sepenuh hati, jangan sampai lalai. Siapa kau? Berani sekali kau merasa berhak menentukan urusanku? Identitasmu? Aku menjabat sebagai kepala sementara klan Zhang, sedangkan kau hanya menantu numpang. Kenapa aku tak boleh memutuskan untukmu? Sepertinya ada pantangan tertentu yang tak berani diungkapkan Zhang Ling padamu. Apa maksudmu? Meski aku belum setuju pergi ke keluarga Li, bahkan kalau aku setuju, aku harus menunggu sampai 11.45. Baru bisa berangkat. Menyelamatkan nyawa adalah darurat. Saat hidup seseorang terancam, kau masih saja menyombong di sini? Apa kau tak punya hati nurani? Immortal Ye, putriku kini dalam bahaya maut, situasinya benar-benar mendesak. Aku memohon pada Xianjun, sudi pergi ke keluarga Li untuk menyelamatkan putriku. Aku sebenarnya bisa mengingkari janjiku pada Zhang Ling, lalu meninggalkan keluarga Zhang. Tapi kau, juga keluarga Zhang, mampukah kalian menanggung akibat kepergianku? Kalau aku pergi, murka langit pasti turun, dan klan Zhang kalian pasti binasa. Benarkah yang kau katakan? Benarkah kepala keluarga Li dari ibu kota provinsi datang langsung kemari untuk merayakan ulang tahun suamiku? Benar, Nyonya Besar. Bukan cuma itu, beliau juga mengirimkan pada keluarga Zhang kita harta karun tak terhingga bernilai 150 miliar dolar. 150 miliar dolar? Seluruh harta klan Zhangku baru 50 miliar dolar. Hebat, dengan suntikan dana sebesar ini, mana mungkin klan Zhangku tidak makmur? Ayo, cepat bantu aku ke sana. Baik. Maaf telah merepotkan kepala keluarga Li yang sudah datang langsung kemari merayakan ulang tahun suamiku, bahkan membawa begitu banyak hadiah. Anda sungguh terlalu baik. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Hebat juga si Zhang Ling, sampai mengira saya harus datang sendiri, merayakan ulang tahunnya. Hadiah-hadiah ini kubawa hari ini, untuk memohon Immortal Ye turun tangan guna menyelamatkan satu nyawa. Ini bukan kado ulang tahun untuk Zhang Ling. Apa? Dia pun bisa menyelamatkan orang? Benda apa itu? Seingat saya, saat dia pertama kali datang ke keluarga Zhang, dia sama sekali tak membawa apa-apa. Immortal Ye, keluarga Zhang rela menyerahkan segala pahala serta keberuntungan seumur hidup demi memohon Immortal Ye menyelamatkan nyawa keluarga Zhang saya dan membantu keluarga Zhang saya menghadapi bencana ini. Sudah kau pertimbangkan masak-masak? Jika pahala dan keberuntunganmu hilang, kau akan terus bereinkarnasi, menjadi binatang selamanya. Aku yakin. Baiklah. Dengan modal botol giok reot itu, dia sok hebat di sini. Apakah kepala keluarga Li sungguh-sungguh dikelabui oleh si menantu numpang ini? Nenek, kepala keluarga Li berkata, selama Yelin mau menolong orang itu, dia akan menggelontorkan kepada keluarga Zhang kita dana segar sebesar 300 triliun. Yelin, singkirkan botol tua di tanganmu saat ini juga. Dan ikut kepala keluarga Li menolong orang itu. Nenek, jangan. Mengapa tidak? Dia sudah menumpang hidup di keluarga Zhang kita. Makan minum gratis. Selama setahun penuh, sudah waktunya dia berbuat sesuatu untuk kita. Ini, utang dia pada keluarga Zhang. Kepala keluarga Li, bila menantu numpang ini bersedia pergi menolong orang itu, bisakah Anda membantu keluarga Zhang kami? Nyonya Besar Zhang sungguh bijaksana, pihak keluarga Li tentu takkan pelit. Asal Immortal Ye benar-benar mau ikut saya ke keluarga Li menolong orang itu, saya akan langsung mentransfer 300 triliun kepada kalian. Sayang sekali, Immortal Ye belum menuntaskan janjinya pada keluarga Zhang, katanya baru besok bisa berangkat. Betul-betul kurang ajar. Dulu, menantu numpang sepertinya, bahkan tak pantas duduk semeja saat makan. Keluarga Zhang sudah memperlakukannya amat baik. Apa haknya menolak? Yelin, segera singkirkan botol giokmu, lekas pergi ke keluarga Li. Jangan sok hebat dan mempermalukan diri di sini. Benar-benar sok keren dan sungguh memalukan. Baiklah, kuizinkan kau melakukannya. Singkirkan saja itu. Namun konsekuensi membuangnya, apakah kalian sanggup menanggungnya? Lelucon apa ini? Bahkan saat hendak menghadapi, bahkan aku tak dapat selamat. Konsekuensi apa lagi?
yang mungkin tak bisa kutanggung? Benar sekali, Nenek. Dia hanya omong besar. Barusan di halaman dia juga berkata, saat aku merobek surat nikah itu, katanya aku akan dikutuk langit dan tertimpa kesialan besar. Namun faktanya, aku sekarang tetap baik-baik saja. Aku bisa membuktikan bahwa kutukan langit atau kesialan besar itu tak lebih dari kebohongan yang dia karang. Semua itu sekadar untuk menumpang hidup di keluarga Zhang, alasan yang sengaja dia buat. Selama setahun penuh, hari-hari Yelin menggenggam botol giok jelek ini hanya untuk pamer dan terkesan misterius. Setiap hari dia berusaha membangun citra sebagai guru sakti. Namun faktanya, dia cuma parasit tukang makan, penipu picik, teramat rakus, dan benar-benar tak tahu malu. Kak, Tuan Muda Hui, bagaimana mungkin kalian berbicara begitu pada kakak ipar? Nenek, kakak ipar bukan penipu. Diam kamu. Aku belum pikun. Sadar sedikit. Lihat makanan siapa yang kau makan. Jadi nona besar keluarga Zhang yang terhormat, tak kau mau malah ngotot jadi anjing untuk penipu ini di keluarga Zhang kita. Bagaimana bisa ada sosok hina seperti dirimu? Bukan begitu, Nek. Dia sungguh bukan penipu. Dia justru penolong keluarga Zhang. Pegang dia, jangan lepaskan. Musibah dari langit masih termaafkan. Tapi musibah buatan sendiri, tiada jalan selamat. Yelin, apa barusan kau katakan? Yelin, apa yang barusan kau katakan? Sangat disayangkan, Zhang Ling, padahal kau telah memberikan begitu banyak. Immortal Ye, aku Zhang rela menyerahkan seluruh pahala dan keberuntunganku seumur hidup demi memohon pada Immortal Ye agar menyelamatkan nyawa keluarga Zhangku, serta menolong kami melewati bencana ini. Kau sudah mempertimbangkannya masak-masak? Setelah pahala dan keberuntunganmu sirna, kau akan selamanya hanya bisa terlahir kembali sebagai makhluk rendah di tiap hayat. Aku sudah mantap. Baiklah. Satukan cahaya langit. Temukan es berikan. Wangikan jiwa. Dan hapuskan segala noda. Kau punya 2 jam untuk menyampaikan pesan terakhir. Setelah itu kau akan terlelap. Setahun lagi, ketika buah umur panjang muncul, dan Vena Naga pulih, kutukan langit atas keluarga Zhang akan lenyap. Kau pun akan terjaga kembali, bahkan mungkin memperpanjang usiamu. Terima kasih atas kemurahan hati Xian Jun. Terima kasih atas kemurahan hati Xian Jun. Apakah kalian semua paham? Begitu aku melepaskan botol giok di tanganku ini, dan pergi meninggalkan keluarga Zhang, Zhang Ling akan lenyap seketika. Keluarga Zhang pasti akan menerima hukuman langit. Dia akan hancur perlahan, dan takkan ada lagi kesempatan untuk menyelamatkannya. Yelin, berani sekali kau. Sampai saat ini, kau masih saja melontarkan bualan. Kau kira dengan menyeret keluarga Zhang, serta membawa-bawa kakekku, aku akan mempercayaimu? Menantu tak berguna? Suamiku yang baik dengan tujuan tulus telah mengajakmu ke rumah keluarga Zhang, memberimu segala kemewahan, serta menanggung hidupmu selama setahun penuh. Tapi kau malah kejam mendoakan celaka padanya, bahkan mengutuk keluarga Zhang. Tepat sekali. Lihat Tuan Besar. Tampak bugar dan sehat, pernapasannya pun stabil. Mana mungkin beliau tiba-tiba wafat. Nenek, si Yelin memang benar-benar jahat. Ling Chen, ambil botol buruk itu dan pecahkan sekarang juga. Aku mau lihat kutukan apa yang akan menimpa keluarga Zhang setelah botol ini remuk. Yelin, katamu jika botol giok ini pecah, hidupku bakal dipenuhi penderitaan dan sial. Baiklah, hari ini sengaja akan kupecahkan. Ingin kulihat, saat botol giok ini remuk jadi serpihan, kau masih mau bersandiwara apa lagi? Jangan kakak, botol itu tak boleh pecah. Sebab begitu pecah, akan membawa bencana bagi seluruh keluarga Zhang. Bodoh sekali, kau benar-benar dibohongi bulat-bulat. Mana ada bencana besar, justru dialah petaka bagi keluarga Zhang. Harus kubuka kedok aslinya, lalu segera mengusirnya dari rumah keluarga Zhang. Jangan. Ayah, Tuan Agung Zhang sudah siuman. Hahaha. Di mana murka langitnya? Kemana kesialan yang kau sebut-sebut? Semua bualanmu soal penderitaan abadi itu? Buka matamu lebar-lebar dan lihat, kakekku baik-baik saja, bahkan sudah bangun. Ini membuktikan keluarga Zhang kami
memang ditakdirkan untuk terbang tinggi dan tak terbendung, sedangkan kamu cuma seorang penipu kelas 3. Benar sekali. Suamiku tercinta, memiliki keberuntungan besar, diberkahi bintang keberuntungan. Tak mungkin terjadi kesalahan hanya karena ocehan kosong dari seorang penipu sepertimu. Suamiku pasti berumur panjang. Dan keluarga Zhang kami, di bawah pimpinan kakek, akan meraih tujuan besar, dan menjadi keluarga papan atas di Daxia. Sedangkan si pecundang itu, penjaga, usir dia dari sini sekarang juga. Malapetaka sudah ditentukan. Apa maksudmu malapetaka sudah ditentukan? Yailin, setelah semua ini terjadi, kau masih berani sombong? Dengar ya, keputusan terbaik yang pernah aku ambil untuk Zhang Lingchen sepanjang hidupku adalah mencabut surat pertunangan, membongkar jati dirimu, dan mengusirmu dari keluarga Zhang. Ayo, singkirkan. Kakek. Kakek. Ayah. Kakek. Mengapa bisa begini? Kata-katanya benar-benar terbukti, Tuan Agung Zhang ini sudah tak tertolong lagi. Padahal baru saja sadar. Kenapa mendadak? Terjatuh begini? Apa mungkin dia meninggal seketika? Tuan, saat hendak menyingkirkan Nona Muda Zhang tadi, aku benar-benar tak bisa menahan diri. Itu wajar. Immortal Ye adalah sosok yang luar biasa. Mana mungkin kau bisa menahannya? Keturunan keluarga Zhang sangat keras kepala. Tuan Agung sudah memberi mereka beberapa kesempatan, namun mereka tak menghargainya. Semua ini adalah akibat ulah mereka sendiri. Tidak. Kakek takkan apa-apa. Ini pasti karena kakek tertidur terlalu lama, baru bangun, jadi agak emosional. Kakek pasti baik-baik saja. Dia pasti baik-baik saja. Pasti karena kakek tertidur terlalu lama, saat terbangun, dia jadi agak emosional. Benar, Pak Tua itu baru tadi masih baik-baik saja. Mana mungkin sesuatu terjadi padanya? Dia pasti baik-baik saja. Jangan dengarkan dia menyebar fitnah. Cepat, segera panggil dokter, datang dan selamatkan Tuan Besar. Tuan Besar, tentang Tuan Besar Zhang. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya juga kaku. Saya khawatir. Turut berduka. Ini, dia benar-benar sudah tiada. Perkataannya sungguh jadi kenyataan. Pak Tua. Ibu, Nenek, antar Nyonya Besar Zhang ke kamar, awasi dia 24 jam. Baik. Bagaimana bisa begini? Barusan masih baik-baik saja, kenapa tiba-tiba begini? Lingxi, semuanya cuma kebetulan. Ini memang kebetulan saja, kan? Kenapa kalian semua tak mau dengarkan kata-kataku? Mengapa harus menyudutkan kakak ipar? Kalau bukan gara-gara kalian, kakek akan meninggal. Menantu yang menumpang di keluarga Zhang ini, sebenarnya siapa dia? Tahukah kalian, begitu aku melepas botol giok di tanganku, lalu meninggalkan keluarga Zhang, Zhang Ling bakal meninggal mendadak. Keluarga Zhang pasti terkutuk dan mengalami kemalangan besar tanpa peluang untuk diselamatkan. Kakak sudah menghancurkan botol giok itu, dan kakek pun langsung wafat. Selanjutnya, keluarga Zhang kita. Ini semua salah kakak. Immortal Ye, apakah yang baru saja kau katakan itu benar? Immortal Ye, benarkah yang baru saja Anda katakan? Botol kebajikan telah retak, bunga Changsheng pun hancur, dan Vena Naga sukar dipulihkan. Hukuman langit pasti segera turun. Keluarga Zhang kalian akan ditimpa bencana yang lebih dahsyat dari setahun lalu, hingga segala harta kalian terkuras, serta garis keturunan kalian pun terputus. Immortal Ye, barusan kakak dan nenek sempat menyinggung Anda. Itu memang kesalahan mereka. Kakek saya pun wafat mendadak karena hal ini. Keluarga Zhang kami telah menerima ganjarannya. Kumohon, Immortal Ye, berbelas kasihlah. Jangan perhitungkan kesalahan keluarga kami. Tolong selamatkan keluarga kami, selamatkan kakak saya. Saya bersujud pada Anda. Lingxi, kau? Nasi sudah terlanjur jadi bubur. Baru menyesal sekarang. Semuanya sudah terlambat. Aku sudah memberi kesempatan pada keluarga Zhang. Namun kalian sendiri begitu keras kepala dan menjemput kehancuran sendiri. Kini hukuman langit telah turun. Ini adalah takdir. Mulai hari ini, aku tak akan menginjakkan kaki di kediaman Zhang lagi. Ibu kakak, segera berlututlah pada Immortal Ye. Lalu mohon ampunlah jika kalian tak ingin keluarga Zhang binasa begitu saja. Satu-satunya jalan adalah meminta maaf pada Immortal Ye dan memohon bantuannya. Apa? Sebagai kepala keluarga Zhang, mana mungkin aku bersujud meminta maaf kepada bocah ingusan? Di mana harga diriku kalau begitu? Mustahil. Kepergian kakek hanyalah sebuah kecelakaan, sama sekali bukan karena omong kosong. Hukuman langit itu. Atas dasar apa? Mengapa aku harus berlutut meminta maaf pada dukun palsu ini? Segala sesuatu telah ditakdirkan. Nyonya Zhang, dana 300 triliun itu akan saya transfer sesuai janji kepada keluarga Zhang Anda.
cepat, cepat, ikuti dia. Cepat, cepat, kejar dia. Berhenti. Kak, Ibu, kenapa kalian tak mau percaya padaku? Immortal Ye sudah pergi sekarang, dia tak peduli pada keluarga Zhang lagi. Apa kalian ingin membiarkan keluarga Zhang lenyap tak bersisa, baru menyesal saat ajal menjemput? Zhang Lingxi, kau sudah gila. Yelin makan dari kita, tinggal di rumah kita, sekarang malah ingin kita berlutut meminta maaf padanya. Atas dasar apa? Selain itu, kakek juga sudah sangat tua dan tak sadarkan diri selama setahun penuh. Memang waktunya dia pergi. Sekarang beliau pergi dengan tenang. Itu kepergian yang wajar, bukan karena sesuatu yang mendadak, apalagi yang kau sebut kutukan Tuhan. Aku tak bisa berdiam diri. Menyaksikan keluarga Zhang hancur tanpa sisa. Aku harus mohon Immortal Ye kembali. Hentikan. Apa kau tak malu? Kak, sudahlah. Kalau Immortal Ye sampai pergi, keluarga Zhang takkan bisa diselamatkan. Kau merasa malu, tapi aku tidak. Melihat keluarga Zhang hancur total itu, jauh lebih buruk dari rasa malu. Kau, tinggalkan tempat ini. Pergi. Barusan Ling Chen cuma memecahkan botol gioknya dan si kakek langsung meninggal. Padahal aku merebut tunangannya. Lalu aku bagaimana? Tapi aku malah merebut tunangannya. Jadi aku. Alasan keluarga Zhang masih berdiri tegak adalah relasi yang dihimpun kakek tua itu selama puluhan tahun, ditambah sokongan penuh dari kami, keluarga Qian. Sedangkan dia, sekadar seorang dukun cabul yang sok hebat. Bahkan aku curiga insiden-insiden di kediaman Zhang sebelumnya, semua itu ulahnya. Tuan Buddha Hui. Hanya karena aku menudingnya, gelang kayu pusaka keluargaku bisa hancur begini. Tidak, ini cuma kebetulan, pasti kebetulan saja. Aku tak percaya di dunia ini ada orang seperti itu. Lagi pula, nanti saat pulang akan kuminta ayah mencarikan jimat pelindung baru untukku. Tuan Buddha Hui, apa barusan kau katakan? Aku tak berkata apa-apa. Yang kumaksud, sekarang keluarga Zhang sudah memperoleh investasi 10 miliar dolar dari kami, keluarga Qian, ditambah kepala keluarga Li, dengan suntikan 150 miliar dolar itu, maka keluarga Zhang pasti kian berkembang dan makin berjaya. Tuan Muda Hui, apakah kau juga berpikir begitu? Perkataan Tuan Muda Hui memang benar. Usaha keluarga Zhang kita begitu besar. Masa cuma karena satu kalimat kita bakal kena malapetaka besar? Yelin itu terlalu tinggi hati. Nyonya Zhang, Nona Muda Zhang, tentang insiden hari ini harap jangan diambil hati. Kami masih urusan penting, jadi kami pamit dulu. Kacau. Presiden Zhang. Jembatan lintas laut yang dibangun Zhang Heavy Industry mendadak runtuh. Ratusan orang jadi korban. Segera datanglah untuk menanganinya. Ibu. Bibi. Ibu. Bibi. Zhang Ling, kau telah mengorbankan seluruh kebajikan hidupmu. Dengan imbalan terlahir kembali sebagai binatang selamanya. Hanya demi memohonku, mengubah nasib keluarga Zhang. Namun hasilnya tetap nihil. Bencana adalah takdir langit. Menentang langit hanya akan mencelakakan diri. Segera setelah Immortal Ye meninggalkan keluarga Zhang, angin kencang langsung mengamuk, petir menyambar tak terkendali. Ini jelas bukan kebetulan. Tanpa lindungan Immortal Ye, keluarga Zhang akan binasa. Immortal Ye. Immortal Ye keluarga Zhang benar-benar tak tahu diri, hingga menyinggung Xianjun, itu sudah sepantasnya. Mohon Xianjun berbelas kasih, berilah keluarga Li satu kesempatan. Nasib Zhang Ling, sudah kau saksikan sendiri. Memohon bantuanku, ada harganya. Selama Xianjun bersedia ikut ke keluarga Li demi menolong putriku, meskipun sekalipun harus menuntut nyawa Li ini saat ini juga, aku takkan gentar sedikit pun. Mohon belas kasih, Xianjun. Mohon belas kasih, Xianjun. Mohon belas kasih, Xianjun. Kau benar-benar berani mempertaruhkan segalanya. Silakan, Xianjun. Halo? Yi Chen, ayah berhasil mengundang Immortal Ye ke sini, adikmu akan terselamatkan, keluarga Li juga akan terselamatkan. Sekarang, ajak semua orang di keluarga Li, keluarlah ke depan rumah untuk menyambutnya. Segera. Baik. Yi Chen,
bagaimana situasinya? Ayah telah berhasil mengundang Immortal Ye. Beliau segera tiba. Semuanya, aktifkan protokol penyambutan tertinggi keluarga Lee. Semua ikut aku ke gerbang depan, menyambut Xianjun. Yi Chen, apakah Immortal Ye memang sehebat itu? Benarkah dia bisa memecah kutukan keluarga Lee kita, serta menolong adikmu? Ibu, keluarga Lee kita adalah klan terhormat di Daxia. Ayah selaku kepala keluarga Lee, orang yang beliau datangi sendiri untuk diundang, tentu bukan sosok sembarangan. Semuanya, ikuti aku ke gerbang depan, untuk menyambut kedatangan Immortal Ye. Baik. Immortal Ye adalah tamu istimewa yang ayah undang, berkat jaringan relasi yang luas, serta biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Bila ada yang berani bersikap kurang ajar, jangan harap aku akan berbelas kasihan. Baik. Yi Chen, katakan padaku, benarkah ada orang di dunia ini yang mampu mengubah takdir, serta menentukan hidup dan mati? Zanting, dia. Apa dia tidak sedang ditipu? Ibu, jangan berkata begitu lagi. Nanti bisa menyinggung Immortal Ye. Ayah selalu berhati-hati dalam bertindak. Tak mungkin beliau tertipu. Keluarga Lee menyampaikan hormat kepada Immortal Ye. Immortal Ye ini masih begitu muda? Immortal Ye, ini putraku, Li Chen putriku pun, sudah kusuruh pulang dari luar negeri, dia akan tiba dalam 1 jam. Kegelapan menyelimuti langit, aura jahat melingkupi raga. Keluarga Lee, kalian telah menyinggung Tai Sui. Setiap perempuan keturunan keluarga Lee takkan hidup melewati usia 21. Dan roh jahat Tai Sui ini akan kian ganas. Dalam waktu kurang dari setahun, ia akan menjelma menjadi roh jahat Suanyin. Pada saat itu, seluruh anggota keluarga Lee, baik pria maupun wanita, takkan ada yang bertahan di atas usia 18. Ayah, Tuan Besar. Tuan benar-benar bijaksana. Mohon Immortal Ye menyelamatkan putriku, selamatkan juga garis keturunan keluarga Lee. Aturanku, kau sudah tahu bukan? Peraturanku, kau sudah tahu kan? Aku paham. Semua kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, serta transportasi Immortal Ye akan disiapkan dengan standar tertinggi. Standar tertinggi? Zhang Ling, pahala serta keberuntungan satu orang, tak cukup untuk menyelamatkan anggota keluarga Zhang. Oleh karena itu, harus menggunakan harta duniawi untuk meredam hukuman langit. Sedangkan nyawa Li Zenting seorang saja, tak cukup untuk menyelamatkan anggota keluarga Li. Harus memakai sarana eksternal, guna menetralkan aura jahat. Anak bodoh, menyebalkan ini, justru ngotot liburan ke perbatasan Thai Myanmar. Sekarang rasakan akibatnya, kan diguna-guna orang, tak kunjung sadar selama sebulan. Setidaknya putramu masih hidup, sedang para pemuda di keluarga Zhouku, dalam setahun saja, hampir seluruhnya lenyap. Aku pun tak tahu kapan nasib ini akan menimpaku. Kini Immortal Ye berada di keluarga Zhang, dan enggan pergi. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau... Apa kau bilang? Immortal Ye sudah meninggalkan keluarga Zhang. Bagus. Jika ada kabar apapun, segera laporkan padaku. Apa yang terjadi? Immortal Ye sudah membiarkan bocah tolol keluarga Zhang itu mengusirnya dari kediaman Zhang. Sekarang seharusnya kita... Kau tak punya hati? Kau ingin mengambil semua keuntungannya sendiri? Immortal Ye seharusnya datang ke kediaman keluarga Zhang kami dulu. Nona muda, seluruh tamu yang hadir hari ini telah diantar pulang. Saya pun telah berpesan kepada mereka bahwa peristiwa hari ini tak boleh tersebar. Baik, aku paham. Kau boleh pergi sekarang. Baik, Tuan. Aku tak paham apa sebenarnya yang ibu dengar. Mengapa beliau mendadak muntah darah lalu pingsan? Kualat. Semua ini akibat kualat. Inilah konsekuensi yang mesti kalian tanggung karena berani mengusir Immortal Ye. Kak, kenapa kalian tak mau merenung sebentar? Jika Immortal Ye memang penipu, masak Li Zenting sampai datang sendiri, lalu berlutut memohon? Kalau dia penipu, kenapa ada yang rela menggelontorkan 300 triliun sekadar memintanya menolong orang? Kenapa kalian semua tak sudi mendengar ucapanku? Diam, ini jelas cuma sandiwara yang sudah mereka atur bersama. Percuma kau sekolah bertahun-tahun, ternyata tetap percaya pada hal-hal tak masuk akal semacam itu.
Aku tak yakin keluarga Zhang akan hancur atau tidak. Namun yang aku tahu, dengan menendang sampah itu pergi, keluarga Zhang kita bisa menghemat minimal 5 miliar dolar tiap tahun. Kak, kenapa kau begitu keras kepala? Setahun sudah, kita melayani Immortal Ye selama setahun penuh. Kenapa kau harus mengusirnya di detik-detik akhir? Kau tahan hidup bersamanya setahun, namun tak bisa sabar satu hari lagi? Kau? Ibu. Ibu? Bu, apa ibu baik-baik saja? Baru saja aku mendapat telepon. Jembatan lintas laut yang dikerjakan oleh industri berat keluarga Zhang kita mendadak roboh, menewaskan ratusan orang. Jembatan penyeberangan laut itu sudah rampung dibangun setahun lalu, menghabiskan biaya 10 miliar dolar. Mengapa tiba-tiba roboh? Ini hukuman dari langit. Hukuman langit yang disebut oleh Immortal Ye. Pertama kakek, lalu keluarga Zhang, kemudian kau. Hukuman langit macam apa itu? Ini murni kecelakaan. Jembatan runtuh bisa dibangun lagi. Meski ada korban jiwa, kami tetap bisa memberi kompensasi. Keluarga Li barusan memberi keluarga Zhang injeksikan dana 150 miliar dolar. Kita sanggup menanggungnya. Ling Chen, kamu? Kau saja yang angkat telepon itu. Ini aku, Zhang Lingchen. Nona muda, gawat. Akibat masalah pada jembatan penyeberangan laut, perusahaan kini dalam pemeriksaan, serta semua dana perusahaan dibekukan. Apalagi semua perusahaan yang bekerja sama dengan grup Zhang telah memutus kontrak. Semua proyek yang tengah kami tangani tak dapat diserahkan sesuai kontrak. Kami harus membayar kompensasi 200 miliar dolar. Habislah kita. Keluarga Zhang hancur total. Semua ucapan Immortal Ye terbukti benar. Pertama kakek yang mendadak pergi, sekarang keluarga Zhang diambang bangkrut. Setelah ini... Diam kamu. Sudah ku bilang, ini hanyalah kecelakaan. Si Yelin itu cuma cenayang penipu. Tidakkah dia bilang bahwa setelah ku cabik surat pernikahan itu, nyawaku akan segera melayang? Nyatanya, aku masih segar bugar. Kakak, kau? Diam, kau. Kan sudah ku bilang, ini cuma kecelakaan. Soal Yelin itu, dia cuma dukun penipu. Bukankah dia sudah bilang, begitu ku sobek surat nikah itu, aku bakal kena bencana mengerikan. Tapi nyatanya aku masih... Kak, kau? Kenapa suaraku tiba-tiba serak sekali? Bu, kenapa kalian begitu? Ibu? Tanganku? Kenapa jadi begini? Suaraku... Jangan! Menjauh? Ah. Ini tak nyata. Ini pasti ulah Yelin. Ini pasti sihir hitamnya Yelin. Chen, kutukan 5 penderitaan. Inilah yang dimaksud Immortal Ye, itulah kutukan malapetaka. Pertama, kakek meninggal mendadak. Chen, lalu keluarga Zhang gulung tikar. Sekarang kakak kena kutukan ini. Apapun yang diucapkan Immortal Ye, semuanya sungguh terjadi. Chen, apalagi yang kamu tunggu? Cepatlah, antar kakakmu ke rumah sakit. Lingxi? Tuh, tolong bawa aku menemui Immortal Ye. Aku sadar aku salah. Silakan duduk, Yang Mulia. Immortal Ye, putri saya, besok genap berusia 21 tahun. Saya mohon Immortal Ye menolongnya. Tolong ganti teh ini. Pakailah teh dahong pao dari pohon induk Wuyi. Untuk air seduhnya, wajib memakai air Dewa Tianshan. Memakai air Dewa Tianshan? 1 teko saja? Paling sedikit harganya 50 juta dolar. Diamlah. Immortal Ye,
saya segera mengambil air suci dan tehnya untuk Anda. Immortalie, istri saya kurang paham etika. Mohon jangan diambil hati, Yang Mulia. Nanti, akan saya minta Yi Chen melayani Anda langsung. Apapun yang Anda perlukan, tinggal katakan padanya. Yang Mulia, tentang urusan putri saya. Selama aku di sini, kutukan itu takkan turun. Hal lainnya kita bahas nanti. Baik, baiklah. Terima kasih sebesar-besarnya, Yang Mulia. Aduh, memangnya kenapa sih? Apa aku keliru bicara? Orang ini sama sekali tak tampak seperti master yang sakti. Baru mengundangnya ke keluarga Lee, sudah menguras dana hingga 300 miliar dolar tunai. Sekarang cuma minum segelas teh saja, masih minta 50 juta dolar lagi. Uang, kupikir dia cuma mata duitan. Bu, jaga mulutmu. Ibu, hati-hati berbicara. Immortalie bertindak begini, pasti punya alasannya sendiri. Alasan apa? Ibu memang belum banyak melihat dunia, tapi ibu tahu, seorang ahli sejati takkan tergiur oleh benda-benda duniawi seperti ini. Orang semacam itu hanya mementingkan takdir, hanya yang gadungan, berniat buruk, yang bakal menuntut macam-macam, cuma memikirkan kesenangan belaka. Ibu, Immortalie adalah ahli yang ayah datangkan dengan susah payah, dan telah bersusah payah demi beliau, semua demi keselamatan adik, serta keberlangsungan keluarga Lee kita. Mengapa ibu masih berprasangka begitu? Aku hanya khawatir kalian berdua akan tertipu, kan? Karena kalian sangat mempercayainya, jadi kalian membiarkannya semaunya. Ibu tak usah ikut campur urusan Immortalie lagi. Biar aku yang mengurusnya. Dasar anak tak tahu diri. Nyonya, Nona telah pulang? Bagus. Syukurlah, Xuan sudah pulang. Segera bawa dia masuk. Baik. Sudahlah, biar aku yang menjemputnya sendiri. Apa katamu? Si Immortalie itu sudah tinggal di rumah keluarga Lee kita? Iya, sekitar 1 jam lalu, Immortalie telah dibawa pulang oleh Tuan Besar. Dewa apa dia? Dia hanya penipu. Bukankah sudah kubilang ayah panik sampai salah mencari bantuan? Kalau dia memang hebat, kenapa dia malah diusir oleh keluarga Zhang? Keluarga Zhang hancur lebur. Ini jelas membawa sial. Tenang saja. Selama aku di sini, aku pasti akan membuka kedok penipu itu dan juga membantu keluarga Limu menghilangkan kutukan itu. Terima kasih Kak Xiao Yuan. Ibu. Xuan, siapa dia? Ini pacarku. Dan juga, dia seorang ahli metafisika yang datang untuk menyelamatkan keluarga Lee kita. Hai Bibi, aku bernama Xiao Yuan, keturunan Tianxi Xiangjiang generasi ke-36. Selain itu, aku juga pacar Xuan. Xuan, ayahmu sudah mendatangkan seorang Immortalie, dan kau masih memboyong satu lagi. Bukankah kau membuat kekacauan? Ma, apa maksud Mama? Xiao Yuan itu seorang pakar ilmu mistis, dari perguruan mistis resmi. Mana mungkin ia disamakan dengan dukun gadungan dari kuil kecil entah di mana. Lagi pula, kita harus membandingkan dulu sebelum memilih. Ini soal nyawaku, juga nasib keluarga Lee. Mana mungkin kita mempercayakannya begitu saja kepada dukun palsu itu? Ini? Bibi, kemampuan sejati tak takut diuji. Asli atau palsu, akan langsung ketahuan. Jika si Immortalie itu memang benar-benar sakti, aku tentu tak akan campur tangan. Tapi kalau dia cuma penipu, kerugiannya tak cuma uang yang telah dikeluarkan keluarga Lee, melainkan juga nyawa Xuan, serta kejayaan keluarga Lee. Tapi, Ma, jangan pakai tapi lagi. Mama belum tahu ya. Si Immortalie itu tinggal di rumah keluarga Zhang setahun penuh. Keluarga Zhang menuruti segala kemauannya dan memenuhi setiap permintaannya. Lalu hasilnya, Tuan Besar Zhang mendadak meninggal di pesta ulang tahunnya. Bahkan proyek jembatan laut yang mereka bangun pun tiba-tiba ambruk. Kini, keluarga Zhang menghadapi tuntutan ganti rugi ratusan miliar dan seketika bangkrut. Bahkan tunangannya, putri sulung keluarga Zhang, juga terkena kutukan langit, lalu berubah jadi nenek berambut putih. Orang tak berguna begitu, malah dianggap harta karun oleh ayah, sampai ia diundang ke rumah keluarga Lee. Kalau dia terus menetap di sini, keluarga kita pasti akan mengulang nasib tragis keluarga Zhang. benarkah semua yang kau katakan? Buat apa aku bohong? Mama bisa cek fotonya sebagai bukti. Ini? Apakah ini Jiang Lingchen? Bu, kalau aku harus berubah begini, lebih baik aku mati saja. Tak heran, sejak orang ini tiba ke keluarga Lee, dia tak bekerja sama sekali, hanya bersantai-santai,
Bahkan tehnya harus teh merah Wuyi, dan mesti diseduh dengan air Dewa Tianshan. Awalnya aku tak paham, tapi kini aku sadar, dia khawatir kegugupannya terlihat, dan penyamarannya terbongkar oleh kita. Teh merah Wuyi, air Dewa Tianshan. Paranormal palsu ini memang rakus dan manja sekali. Tak punya kemampuan, tapi ingin hidup mewah. Orang seperti ini yang menodai reputasi sekte Xuanku. Bibi, segera antarkan aku ke sana. Biar kuungkap para penipu ini, agar mereka menunjukkan jati diri asli mereka. Bu! Baiklah. Berani-beraninya datang ke tempatku keluarga Li untuk menipu. Sungguh, cari gara-gara. Ikuti aku. Cianjun, Buang. Gantikan dengan Gaharu Kinam Putih. Bagaimana? Apakah Xianjun puas? Tuan Muda Besar, Immortal Ye berkata, serbuk lupa ini mesti diganti Gaharu Kainam Putih. Apa? Kinam hijau seharga $80.000 per gram, dia masih belum puas, dan malah menuntut Gaharu Kinam putih yang seharga 4 miliar per gram? Dia sudah gila. Tuan Muda Besar, satu kali menyalakan dupa, memakan biaya nyaris $30 juta, belum lagi teh yang harus diseduhkan. Bahkan sebelum ia melakukan apapun, dia sudah menguras uang keluarga Li lebih dari $100 juta. Ini sungguh keterlaluan. Bukannya keluarga Li tak mampu menyediakan semua ini, tapi paling tidak, dia seharusnya menunjukkan kemampuannya dulu. Diam. Ayah berpesan, Immortal Ye, sosok hebat yang jarang ada. Selama ia bisa menyelamatkan keluarga Li, penuhi saja semua permintaannya. Pergi ke kamarku, ambilkan Gaharu Kinam putih yang kubeli di pelelangan itu. Baik. Potongan Gaharu Kinam putih itu adalah benda yang Tuan Muda Boyong dengan harga $10 miliar lewat lelang, sekadar menghirup aromanya saja, sudah bisa melonggarkan napas, menjadikannya dupa untuknya, benar-benar pemborosan tingkat dewa. Tuan Muda Besar. Wakil keluarga papan atas Zhongzhou, keluarga Zhou, keluarga Zheng, keluarga Wu, serta kepala keluarga Wang akan segera tiba. Tuan tengah di luar mencari teratai salju Tianshan. Untuk Immortal Ye, beliau memintamu lekas ke ruang tamu untuk menyambut mereka. Keempat keluarga ini adalah keluarga terpandang di Zhongzhou. Pengaruh mereka meliputi setengah wilayah negeri ini. Kini mereka datang bersama, tampaknya ada maksud buruk di baliknya. Ayo, temani aku ke ruang tamu untuk menyambut mereka. Tuan. Baik, tunggu sebentar. Kalian berdua, tetap berjaga di sini. Apapun permintaan Immortal Ye, harus segera dipenuhi. Jangan sampai ada sedikit pun kelalaian. Tuan. Baik. Mari. Sebaiknya dia tidak mengecewakan Tuan Muda, jika tidak. Itu nanti saja. Tugas kita sekarang adalah melayani Immortal Ye dengan baik. Dan jangan lengah. Ya, mengerti. Tunggu dulu. Pergi. Ayo, pergi. Berhenti. Nyonya besar. Nona muda kedua. Kedua. Ada apa ini? Bukankah ini koleksi berharga milik Yi Chen? Siapa yang memintamu mengeluarkannya? Nyonya, Tuan Muda memerintahkan saya membawanya untuk dijadikan dupa untuk Immortal Ye. Nyonya besar, Immortal Ye bahkan tak puas dengan kinam hijau seharga $80.000 per gram, dia malah meminta khusus kinam putih sebagai dupa. Kinam putih? Itu dupa paling unggul. Kalau aku tak keliru, harganya lebih dari $2 juta per gram. Untuk sebongkah besar kinam putih ini, nilainya benar-benar tak terhingga. Membakar dupa dengan barang semahal itu, sungguh pemborosan luar biasa. Apa? Semahal itu? Dia tinggal di keluarga Zhang pasti belum pernah melihat dupa sekelas ini. Karena melihat keluarga Li begitu kaya, dia jadi menuntut berlebihan, serta memanfaatkannya. Kurang ajar. Berani sekali dia meraup untung dari keluarga Li. Kalau dia memang ahli, tak masalah. Tapi kalau palsu, aku akan membiarkannya masuk dengan berjalan. Tapi memaksanya keluar sambil merangkak. Mari pergi. Ada keperluan apa? Kau. Immortal Ye, katanya Anda hendak memakai Gaharu Kinam putih sebagai wangian. Saya khawatir anak buah saya ceroboh, sehingga tak dapat melayani Anda dengan semestinya. Karena itu, saya datang sendiri menyalakan dupanya untuk Anda. Baiklah. Dupa sudah dinyalakan. Anda boleh pergi sekarang. Immortal Ye,
Anda telah tinggal di keluarga Li kami cukup lama. Teh dari air Dewa Tianshan sudah Anda cicipi? Aroma gaharu kinam putih ini pun sudah Anda nikmati. Bukankah semestinya Anda berbuat sesuatu untuk keluarga Li kami? Belum saatnya. Benarkah belum waktunya? Atau kau khawatir jati dirimu terbongkar? Hingga engkau tak lagi punya cara untuk menumpang hidup cuma-cuma di keluarga Li kami. Makanya kau sengaja menunda-nunda? Jadi kau Putri Li Zenting? Bahkan orang biasa pun pasti bisa menebak jati diriku. Jika kau berniat memakai ini untuk menunjukkan kemampuanmu, itu hanya mempermalukan dirimu sendiri. Ngomong-ngomong, biar ku kenalkan, ini kekasihku, Xiao Yuan. Ia dari garis murni silsilah guru surgawi. Apakah kau benar-benar hebat? Atau sekadar membual? Dia akan segera tahu. Aku Xiao Yuan, dari silsilah guru surgawi Hong Kong, pewaris generasi ke-36, 5 rahasia tahu, 9 kebenaran, sekte Suan, dari perguruan mana Anda? Kamu tak berhak tahu. Kamu? Kakak Xiao Yuan berasal dari sekte suci terkemuka. Jika dia saja dianggap tak pantas tahu, lalu di dunia ini, siapa lagi yang pantas tahu? Yelin, kupikir bukan karena kau enggan bicara, melainkan kau memang sama sekali tak pernah mendengar tentang 5 rahasia dan 9 kebenaran. Oh, begitu rupanya. Dia berpura-pura berwibawa hanya untuk menutupi kebodohan dan ketidaktahuannya. Benar sekali, hanya keberuntungan yang memberinya sedikit kesempatan. Namun dukun palsu sepertimu, mana mungkin mengerti warisan sekte suci. Bibi, sekarang aku yakin dia cuma pemburu ketenaran dan penipu, yang berpura-pura pintar demi meraup uang. Benarkah yang kau katakan itu? Tentu saja. Mama, ibu tidak tahu hal terpenting dalam sekte kami adalah silsilah yang jelas. Apakah dia memang hebat atau cuma omong kosong? Cukup bicara sejenak dengan ahli sejati untuk segera mengetahuinya. Orang sepertinya, dukun amatir yang awam, hanya penipu kelas tri, bahkan dasar seperti 5 rahasia dan 9 kebenaran pun tak ia tahu. Dia cuma sampah, pandai bersandiwara. Sudah kuduga, sejak dia datang ke keluarga Li, tak melakukan apapun. Hanya terus minta ini itu. Ternyata dia memang penipu. Sudah, jangan banyak bicara. Sekadar sekte kecil begitu, tak layak terdengar di telingaku. Kurang ajar. 5 rahasia dan 9 kebenaran adalah 14 sekte suci di negeri ini. Warisan mereka telah ribuan tahun, dan kau berani menyebutnya sekte kecil? Sungguh tak tahu diri. Kak Xiao Yuan, kamu baik-baik saja? Orang ini sungguh aneh. Kemampuannya di atasku. Aku tidak apa-apa. Hanya saja aku kesal padanya, hingga emosiku agak tak terkendali. Yelin, kamu sendiri yang picik. Berani-beraninya kamu di sini lalu menghina silsilah asli gerbang sihir. Kamu benar-benar pembawa celaka. Karena ayahku amat mencemaskan situasi ini, maka dia mengundangmu datang. Jika tidak, dengan dalih kau membuat keluarga Zhang porak-poranda, kau bahkan tak akan punya kesempatan menjejakkan kaki di kediaman keluarga Li. Apalagi menjadi tamu kehormatan di sini hanya numpang makan minum. Sekarang kakak Xiao Yuan telah datang. Kau segera angkat kaki dari kediaman keluarga Li. Menyuruhku Enya. Bisakah kau mewakili Li Zenting? Yixuan memang tak bisa mewakili, tapi bagaimana denganku? Sejak awal aku sudah heran, mengapa kau sama sekali tak tampak seperti ahli dunia luar, malah ragu soal pakaian dan makanan. Aku menghormati Zenting, makanya aku tak mempersoalkanmu. Namun sekarang, pewaris murni gerbang sihir telah tiba. Kau segera pergi dari kediaman keluarga Li. Nyonya besar, tolong jangan begitu. Tuan Immortalia ini adalah tamu yang diundang Tuan Besar dengan susah payah. Lebih baik percaya daripada tidak, itu sangat krusial. Diam saja kamu. Ini bukan giliranmu bicara. Pertimbangkan baik-baik. Jika aku pergi, aura jahat akan menimpa rumah ini. Dalam 3 hari, ia akan mati oleh kutukan itu. Dalam waktu kurang dari setahun, seluruh generasi muda keluarga Li, tak satu pun akan hidup melewati usia 18. Lelucon apa ini? Kau kira dirimu siapa? Selama aku berada di kediaman keluarga Li, takkan ada masalah apapun. Dia, matanya berubah emas. Tentu saja, kakak Xiao Yuan adalah anggota murni gerbang sihir, bukan orang yang sekadar berpura-pura sakti. Kakak Xiao Yuan, menurutmu bagaimana?
Bibi, Suan, tenanglah. Selama ada aku, kutukan ini bisa kuhancurkan dengan mudah. Tadi, saat masih di luar kediaman, aura jahat di tubuh Suan masih terasa sangat pekat. Namun, jika melihatnya sekarang, aura jahat itu sudah jauh melemah, dan kutukan yang menyelimuti kediaman Li juga sudah banyak berkurang. Ini membuktikan bahwa kediaman Li punya peruntungan besar yang terus-menerus melemahkan daya kutukan itu. Adapun sisa kutukan di tubuh Suan, untuk menuntaskannya, itu sangat mudah. Bagus. Sudah kubilang, mana mungkin Yelin ini, setelah membuat keluarga Zhang kehilangan segalanya, masih berani datang ke keluarga Li kita. Rupanya kutukan di keluarga Li kita memang sudah mereda sendiri. Dia cuma mau datang mencari untung dan memanfaatkan situasi saja. Mungkin saja kau memang punya sedikit kemampuan, tapi kesulitan yang dialami keluarga Liku tak separah yang kamu katakan. Alasan kau membesar-besarkan keadaan, hanya karena kau ingin mengeruk lebih banyak harta keluarga Liku untuk memuaskan kerakusanmu. Punya sedikit kemampuan, lalu kenapa? Pada akhirnya, kau tetap harus angkat kaki dari keluarga Li. Li Xuan dan keluarga Li pasti akan berada di tanganku. Kutukan keluarga Li ini memang agak melemah. Tapi itu karena aku ada di sini. Begitu aku pergi, kekuatan kutukan akan kembali mengganas, dan kau tak akan sanggup menahannya. Hahaha, maksudmu, kutukan langit ini menjauh karena takut padamu? Lelucon apa ini? Bahkan, jika pendiri sekte Xuan sendiri yang datang, dia pun tak akan berani bilang dapat menentang kehendak langit. Jadi, omonganmu tak ada artinya bagiku. Kau... Cukup Yelin, kau cuma seorang dukun gadungan, berani-beraninya kau di sini melontarkan omong kosong. Sekarang pergi dari keluarga Li. Sekarang kakak Xiao Yuan sudah datang, keluarga Liku pasti akan terhindar dari kemalangan, dan aku tak akan mengalami masalah apapun. Selama aku di sini, kutukan spell ini bisa aku hancurkan dengan satu jentikan jari. Nona muda kedua. Diam, jangan lupa dari siapa kau menerima gajimu. Karena kalian seakan menyerahkan nyawa, maka tak ada guna lagi bagiku untuk tetap tinggal. Kuharap kalian nanti tak menyesal. Menyesal? Sekalipun aku, Li Xuan, mati, aku tak akan pernah menyesal telah mengusir penipu sepertimu. Baiklah kalau begitu. Tunggu sebentar. Kau tinggal di keluarga Liku, menumpang hidup gratis, dan dalam waktu singkat, menghabiskan harta senilai $100 juta, lalu mau pergi begitu saja? Kau kira keluarga Liku ini, amalgan? Tunggu sebentar. Kau berada di kediaman keluarga Li menumpang hidup secara cuma-cuma, dalam waktu singkat sudah menghabiskan ratusan juta dolar aset berharga, dan kini mau pergi begitu saja? Kau kira kediaman keluarga Li ini lembaga amal? Betul. Meski kau hanyalah orang biasa tanpa latar belakang, kau seharusnya paham sebab akibatnya. Selama tinggal di kediaman keluarga Li, kau tak memberi kontribusi apapun, namun tetap menikmati semua fasilitas kami. Bukankah seharusnya kau meninggalkan sesuatu? Nyonya, Nona muda kedua. Semua itu adalah hadiah yang diserahkan dengan rela oleh Tuan. Bahkan bila kita hendak mengantar Immortal Ye pergi, kita tak seharusnya begini. Saat Tuan bicara, seorang pelayan sepertimu punya hak apa untuk menyela? Atau mungkin kau juga sudah menerima upah darinya? Kau. Mohon tenang Mas Rabadi, saudaraku ini memang kurang pandai bicara, namun dia sama sekali tak berniat jahat. Persik ini cukup untuk membalas semua kebaikan kediaman keluarga Li padaku. Persik panjang umur siklus Jiazi dapat melenyapkan hampir setengah kemalangan yang mengancam kediaman keluarga Li. Sisa energi buruk dan kutukannya dengan upaya penuh anak ini semestinya bisa diatasi. Li Zhenting, melihat ketulusanmu, aku akan menolong kediaman Li. Sekali lagi. Hanya karena persik busuk ini kau. Kemana dia pergi? Celaka. Kita harus segera melapor pada Tuan. Salam untuk para paman sekalian. Ya. Sudah bertahun-tahun tak bertemu. Rupanya kau sudah sebesar ini. Betul sekali. Sekejap mata sudah begini besarnya. Tampak sangat tampan dan gagah. Dengan kehadiranmu di keluarga Li, keluarga pasti kian berjaya. Saya tak tahu alasan para paman berkunjung ke kediaman keluarga Li kami hari ini. Ada keperluan apa? Bodoh sekali. Mana mungkin ku beritahu kau bahwa niatku merebut Immortal Ye. Aku sengaja menanti sampai si rubah tua Li Zhenting itu keluar dulu, baru aku datang kemari. Hari ini, aku harus mendapatkan Immortal Ye. Bisakah kau sedikit tenang? Air liurmu sampai menetes ke lantai. Itu? Hahaha. Alasan kami datang hari ini. Sebetulnya tak ada apa-apa. Hanya ingin singgah bersilaturahmi. Kami berempat adalah sahabat lama ayahmu. Sayang sekali beliau sedang tak di rumah. Oh, begini. Ayahku hari ini keluar berbelanja. Mungkin perlu beberapa hari untuk kembali. Bila paman tak keberatan, silakan menginap di kediaman beberapa hari, sambil menanti. Tidak, tentu saja tidak keberatan. Kami sama sekali tak keberatan. Tunggu, kita harus menantinya. Inilah kesempatan mendekati Immortal Ye dan merebutnya dari lawan. Kesempatan itu sudah datang, bukan? Betul, kami sangat rela menunggu. Tak terburu-buru kok. Baiklah, gawat. Tuan muda besar, Immortal Ye. Immortal Ye, beliau sudah pergi. Apa?
pergi dari keluarga Li, bagaimana ceritanya? Bukankah sudah kuperintahkanmu untuk melayani Immortal Ye dengan layak? Mengapa dia pergi? Itu karena Akulah yang memintanya meninggalkan keluarga Li. Lebih tepatnya, setelah kedok penipuannya terbongkar, dia merasa amat malu, lalu ia pun pergi sendiri. Gerombolan bodoh ini, sepertinya keluarga Li akan mengikuti jejak keluarga Zhang. Aduh, andai saja mereka tak bertindak seperti itu, mana mungkin kita berhasil mengundang Immortal Ye. Bu, sudah kukatakan jangan ikut campur urusan Immortal Ye, kan? Kakak, bagaimana kakak bisa berbicara begitu pada ibu? Immortal Ye itu, aku sudah melihatnya, dia hanya penipu berkedok orang sakti, semua ucapannya omong kosong, tak punya kemampuan apapun. Benar, Tuan Muda Besar, baru setengah hari ia berada di keluarga Li, namun telah menghabiskan semua harta karun senilai 100 juta dolar. Sebelum pergi, dia cuma meninggalkan sebuah buah persik. Bahkan berkata buah itu sudah cukup menebus segala pengorbanan keluarga Li, benar-benar konyol. Inilah pusaka yang ditinggalkan oleh Immortal Ye. Kita tak boleh biarkan mereka mengetahuinya, kita harus cari cara untuk merebutnya. Betul, jika jatuh ke tangan mereka, semuanya bisa hancur. Begitulah. Persik ini. Tak usah dilihat, itu hanya persik biasa. Ini adalah buah yang hanya berbuah 5 butir tiap 100 tahun. Itulah persik panjang umur siklus Jiazi. Itu gigitan saja. Penyakit dan bencana besar akan berkurang setengah, bahkan menambah usia panjang. Ini sungguh barang langka. Pusaka dunia tiada duanya. Tunggu dulu. Kita tak boleh biarkan mereka tahu betapa berharganya persik itu. Kalau tidak, mana mungkin kita bisa merebutnya. Para kepala keluarga, jangan sampai terkecoh. Ini bukanlah buah dewa. Tadi sudah saya pindai dengan kekuatan gaib. Ternyata memang hanya persik biasa. Siapa kamu? Namaku Xiao Yuan, pewaris generasi ke-36 dari silsilah Guru Surgawi Hong Kong, penerus Master Surgawi. Aku Xiao Yuan, keturunan Guru Surgawi Xiangjiang, penerus generasi ke-36, penerus Guru Surgawi. Ini. Kemampuan apa ini? Ini ilmu mengendalikan benda dari silsilah Guru Surgawiku. Tenang saja, selama aku ada, Xuan dan keluarga Li akan benar-benar aman, takkan ada masalah. Benar kakak, setelah dukun palsu itu pergi, datang dewa sejati. Keluarga Li kita pasti akan baik-baik saja, apalagi yang kau cemaskan. Melihat dia begitu dekat dengan adikku, dia pasti takkan menyakitinya. Aku hanya bisa bergantung padanya. Kalau begitu, saya mohon bantuannya. Tak perlu sungkan, mengingat hubunganku dengan Xuan, itu memang tanggung jawabku. Anak ini mengira kita semua bodoh. Dengan trik remeh begini, berani-beraninya dia menyebutnya mukjizat, bahkan pelayan Immortal Ye saja bisa melakukannya. Aduh, syukurlah si rubah tua Li Zhenting tak ada di sini. Kalau tidak, mana mungkin kita punya kesempatan untuk mengundang Immortal Ye, bahkan memperoleh persik panjang umur siklus Jiazi itu. Orang-orang dangkal ini betul-betul membawa berkah bagi kita. Hei keponakan, maaf ya. Tiba-tiba aku ingin makan buah persik. Persik punyamu itu, kalau kau tak menginginkannya, bagaimana kalau kau jual padaku? Ku tawar 10 miliar dolar. Bukan. 20 triliun. Apa? Mau beli persik ini seharga 20 triliun? 20 triliun cuma untuk pir ini, setelah dipotong biaya Yelin Hua, membuat keluarga Li kami meraih laba bersih 19 triliun. Memang sepantasnya. Aku dan Zhenting sudah bak saudara kandung. Mana mungkin aku rela melihat keluarga Li kalian ditipu, lalu menderita kerugian besar. Kita ini saudara, kalau butuh bantuan, pasti akan kubantu. Ini, aku mewakili Zhenting mengucap terima kasih padamu. Betul sekali, kita semua saudara. Aku, si tua Zeng. Mana bisa diam saja menyaksikan keluarga Li kalian menderita rugi. Begini saja, kutawar 100 miliar dolar untuk pir ini. 200 triliun. Kutawar 400 triliun. 600 triliun. Kenapa justru kalian menaikkan harga? Kita ini satu kubu. Tunggu sampai aku mendapatkan pir itu. Nanti setelah keluar, kita bagi rata. Keponakanku, maaf, aku bayar tunai 600 triliun plus 10% saham. Grup Wu milikku, serahkan pirnya padaku. Bagaimana? Apa? 600 triliun tunai plus 10% saham grup Wu. Jadi bukankah itu? Bukankah itu sebanding aset senilai 500 miliar dolar? 1000 triliun. Itu bukan sekadar menutup rugi keluarga Li, malah memberiku untung besar. Kenapa kau masih bimbang? Cepat serahkan pir itu pada Paman Wu. Cukup. Para kepala 4 keluarga, itu hanya pir biasa. Keponakanku, kau sendiri lihat betapa tulusnya aku. Serahkan saja pir itu padaku. Ini. Aduh. Berhasil ku genggam. Keponakanku, sekarang aku ke kantor, menyiapkan dokumennya. Nanti segera ku kirim uangnya padamu. Aku pamit dulu. Hahaha, keponakanku, aku baru ingat. Ada sedikit urusan di rumah,
Aku harus segera pergi. Betul, urusan Situa Zeng urusanku juga. Aku pamit duluan. Tunggu dulu, ayahku pulang 2-3 hari lagi paman-paman. Tak mau menunggu. Tak usah buru-buru, kami mampir lain kali saja. Berhenti di sana. Kalian semua tuli ya. Sudah aku bilang, ini cuma pir biasa. Pir kesayanganku. Persikku. Peluang emas sudah hilang. Guru surgawi Xiao. Saudara Li. Semua ini kulakukan demi dirimu dan serta demi nama baik keluarga Li. Tentu saja kau bisa menjual persik busuk ini dengan harga selangit. Namun, yang bakal rugi justru keberuntungan serta nama baik keluarga Limu. Semua ini kulakukan demi kebaikan keluarga Li. Tepat sekali, Kakak. Kalau kelak mereka tahu bahwa mereka membayar harga selangit hanya demi membeli persik biasa, mereka pasti menyimpan dendam kepada keluarga Li kita dan terus menekan keluarga Li. Kakak Xiao Yuan melakukan semua ini demi kebaikan kita. Betul. Ucapan guru surgawi Xiao memang tepat. Hanya 500 miliar dolar. Keluarga Li kami lebih baik menolak uang itu, ketimbang membiarkan uang itu merusak nama baik keluarga Li. Para kepala keluarga, saya, Xiao Yuan, menjamin dengan nama baik garis keturunan Tianxi Xiangjiang bahwa persik ini tak lebih dari buah biasa. Dan sosok yang kalian harapkan, Immortal Ye itu, hanyalah pengembara tak dikenal tanpa silsilah jelas, mengharap ia menyelamatkan keempat keluarga kalian. Itu hanyalah mimpi di siang bolong. Benar, Paman berempat, Kakak Xiao Yuan berasal dari sekte ortodoks Yuan Men. Daripada kalian menggantungkan harapan pada dukun palsu itu, mengapa tidak langsung saja meminta bantuan kepada Kakak Xiao Yuan? Alasan aku datang jauh-jauh dari Xiangjiang adalah untuk menyiarkan ajaran Tianxi. Setelah kutukan keluarga Li kupecahkan, aku akan mengunjungi keempat keluarga kalian tanpa biaya, guna menyingkirkan bencana kalian. Kau tahu apa? Immortal Ye itu adalah dia berasal dari sekte misterius. Apa kau mau cari masalah dengan hukum? Jangan bicara sembarangan. Hei, Master Immortal Xiao. Kami bukannya meragukan kemampuanmu. Sudah pasti kami percayai. Namun, kami empat keluarga baik-baik saja, jadi tidak perlu merepotkan Tuan Guru. Hahaha. Keluarga Zeng kami kian makmur, aku juga merasa sangat sehat, tanpa masalah apa-apa. Master Immortal Xiao, Anda terlalu khawatir. Terima kasih atas kebaikan Anda. Master Immortal Xiao, kami benar-benar baik-baik saja. Kami tak ingin membuang waktu Anda. Kami pamit dulu. Hei kalian. Kakak Xiao Yuan, mereka tak mampu melihat bakatmu. Kelak, ketika engkau memecahkan kutukan keluarga Li, mereka nanti pasti akan datang ke keluarga Li untuk meminta bantuanmu. Maaf, aku sempat lepas kendali. Bibi, saudara Li, tenanglah. Kutukan keluarga Li, serahkan padaku. Tengah malam ini, aku pasti akan memecahkannya. Wang tua, kau benar-benar nekat. Kulihat tatapan pemuda itu, seakan dia hendak langsung menghabisimu. Benar? Kau setua ini, mengapa tak bisa menahan diri? Persik dewa itu sudah habis, bukankah kita cukup mencari Immortal Ye lagi? Selesai perkara, kalau sampai kau tiada, habislah kita semua. Tapi pemuda itu memang menganggap dirinya luar biasa, bahkan jika leluhur keluarganya muncul, tetap tak sebanding dengan seujung kuku Immortal Ye. Benar sekali, keluarga Li itu benar-benar buta. Selain mengusir Immortal Ye, bahkan persik dewa yang ditinggalkannya, juga ikut mereka hancurkan. Kuperkirakan keluarga Li sebentar lagi tamat riwayat. Saya Zhang Lingxi dari keluarga Zhang. Memohon Immortal Ye melupakan masa lalu dan menyelamatkan nyawa keluarga Zhang. Apakah ini adik kecil? Putri termuda keluarga Zhang? Betul sekali. Pantas aku merasa dia begitu familiar. Aku adalah putri bungsu keluarga Zhang, Zhang Lingxi, memohon kepada Immortal Ye untuk melupakan perselisihan lama demi menyelamatkan hidup keluarga Zhang. Kumohon Immortal Ye untuk mengabaikan masa lalu dan menolong keluarga Zhang. Tolong Immortal Ye, jangan pendam dendam, tolong selamatkan keluarga kami. Ini, apa yang terjadi? Meski tetua, keluarga Zhang sudah tiada, namun si rubah tua Li Zenting. Bukankah dia sudah memberi keluarga Zhang 300 triliun, ludes secepat itu? Apa katamu? Keluarga Zhang sudah runtuh. Aduh, apa-apaan ini? Apalagi masalahnya sekarang? Keluarga Zhang. Jangan berbelit-belit, segera katakan. Sejak tetua keluarga Zhang mendadak wafat, projek jembatan lintas laut yang dikerjakan keluarga Zhang langsung ambruk. Kini mereka digugat ganti rugi. Keluarga Zhang seketika bangkrut. Belum cukup, putri sulung keluarga Zhang, dari gadis muda dan cantik menjadi nenek renta, dan sebentar lagi akan meninggal. Apa? Immortal Ye meninggalkan keluarga Zhang belum juga setengah hari. Mereka sudah tak kuasa bertahan. Terlalu cepat. Kutukan yang bahkan Immortal Ye perlu waktu setahun untuk mematahkannya, kau kira itu main-main. Sekarang, karena Immortal Ye telah pergi, keluarga Zhang pasti binasa. Kita sekarang harus...
Kalian semua memang brengsek. Sampai jumpa, semuanya. Lebih cepat. Kita harus melaju sekencang-kencangnya menuju kuil Wuzhuang. Kita harus tiba paling dulu. Bibi, Tuan Mudali, Cuan-cuan. Aku tak seperti dukun gadungan itu. Tak mengejar kemewahan duniawi. Kalian tak usah memakai air Dewa Tianshan. Sekadar menyeduhkan teh untukku, cukup air mata air biasa. Tapi, mana bisa begitu? Kakak Xiao Yuan, kau berasal dari garis murni Sekte Xuan. Bahkan dukun gadungan seperti dia bisa menikmati fasilitas seperti ini. Statusmu tentu tak boleh di bawahnya. Benar? Kita ini satu keluarga. Jangan cuma pakai air Dewa Tianshan ini buat menyeduh teh. Bahkan kalau kau memakai air Dewa Tianshan ini untuk mandi sekalipun, keluarga Li kami tetap sanggup menyediakannya. Kami bisa. Asal kakak Xiao sanggup mematahkan kutukan keluarga Li, kaulah penyelamat kami, keluarga Li kami, pasti bakal menganggapmu tamu kehormatan tertinggi. Tuan Muda Li, tak usah sungkan. Aku dan Cuan-cuan saling menyayangi. Urusan keluarga Li juga urusanku. Kutukan keluarga Li, nanti saat tengah malam, pasti kuakhiri. Hebat. Tuan Muda Besar, Zhang Lingxi datang bertamu dan mohon audiensi. Zhang Lingxi? Dari keluarga mana? Keluarga Zhang di Haidu, Nona Muda kedua. Keluarga Zhang di Haidu? Bukankah mereka yang membuat Dewa Ye mengusir Yelin keluarga Zhang Haidu itu? Apa keperluannya kemari? Ia datang berlutut memohon Immortal Ye agar bersedia pulang. Tuan besar keluarga Zhang meninggal di tengah pesta ulang tahunnya. Proyek jembatan lintas laut keluarga Zhang gagal total. Keluarga Zhang jatuh bangkrut, bahkan sang kakak perempuan dalam sekejap. Dari gadis muda menjadi nenek berambut putih. Apa? Kak, lihat sendiri saja. Bukankah sudah kubilang kalau Yelin itu cuma penipu tanpa kemampuan? Di keluarga Zhang, dia telah menetap di sana setahun penuh. Lalu hasilnya, nasib keluarga Zhang tak berubah sama sekali. Bahkan makin hancur karenanya. Tuan besar Zhang, andai saja tak mengundangnya, barangkali ia masih bisa bertahan 20-30 tahun lagi. Cuan-cuan benar, menghapus hukuman langit. Pada dasarnya menentang takdir. Seandainya dia benar-benar mumpuni sih masih lumayan. Namun dengan kemampuannya yang setengah-setengah, alih-alih menyingkirkan hukuman langit, malah memperparah akibatnya. Keluarga Zhang adalah bukti nyatanya. Aku sudah lama tahu. Dia memang pembawa sial. Syukurlah kita cepat-cepat menendangnya dari keluarga Li. Usir dia? Baik, Tuan. Tunggu. Hukuman langit yang tak bisa dihapus Yelin, bukan berarti aku tak sanggup menanganinya. Keluarga Zhang yang dihancurkan oleh penipu itu benar-benar membuatku prihatin. Panggil dia masuk. Seorang praktisi gaib harus bertekad menolong sesama. Kak Xiao Yuan, Anda benar-benar berhati mulia. Haha. Sejak Tuan Besar Zhang wafat, keluarga Zhang bangkrut, dan putri sulung keluarga Zhang tertimpa bencana bertubi-tubi, sebagian besar kekuatan hukuman langit pun memudar. Sisa kekuatannya sudah tak berarti, ini saat yang tepat bagiku untuk bersinar. Bagaimana hasilnya? Apakah Immortal Ye berkenan menemuiku? Immortal Ye telah meninggalkan kediaman keluarga Li. Apa? Namun, Master Immortal Xiao sudi membantu pihak keluarga Zhang kalian. Silakan ikut aku. Nona Zhang. Terima kasih atas itikat baik keluarga Li. Namun keadaan keluarga Zhang kami, selain Immortal Ye, tak ada yang mampu menuntaskannya. Ini. Di mana Nona dari keluarga Zhang? Tak perlu membiarkannya menunggu di depan pintu. Persilakan ia masuk saja. Xiao, Master Immortal Xiao. Langsung saja katakan, jangan bertele-tele. Baik, Tuan Muda Besar. Nona keluarga Zhang itu. Begitu mendengar bahwa Immortal Ye telah pergi, dia langsung pergi saat itu juga. Ini. Kakak Xiao Yuan, kau tak apa-apa. Keluarga Zhang yang rendahan itu, berani-beraninya mereka bersikap seperti itu? Keluarga hina semacam itu, memang berpikiran picik dan tak mampu mengenali orang hebat. Aku baik-baik saja. Aku hanya merasa iba pada keluarga-keluarga ini. Padahal bencana besar sudah di depan mata, tapi mereka justru menyia-nyiakan peluang emas. Dan malah menggantungkan harapan pada seorang penipu yang haus ketenaran. Sungguh disayangkan. Benar-benar disayangkan. Namun setelah malam ini lewat, mereka akan tahu siapa sebenarnya yang merupakan satu-satunya harapan mereka. Meski Xiao Yuan ini berasal dari aliran ortodoks, namun dia tampak goyah dan penuh obsesi. Menilik wibawa serta kelapangan hatinya, tampaknya ia tak dapat disetarakan dengan Immortal Ye. Benarkah dia mampu menyelamatkan keluarga Liku? Aku sudah mengerahkan semua koneksiku, serta menggelontorkan ribuan triliun dolar untuk mencarikan Xianjun. 40 kuntum teratai salju Tianshan. Asal Xianjun puas,
Kutukan keluarga Li pasti sirna, dan segala urusan bakal mulus, serta kejayaan abadi. Ayo jalan. Masuk ke dalam kediaman, serahkan hadiahnya. Baik. Segala kemegahan yang berpijar, mentari terbit dari ufuk timur. Kuserahkan jimat suci ini untuk menyingkirkan seluruh kesialan. Apa itu? Itulah yang lama menyelimuti langit di atas kediaman keluarga Li. Apa? Guru surgawi Xiao sungguh punya kesaktian luar biasa. Semburkan api gunung. Jimat ini menebarkan cahaya penolak, memburu roh jahat yang berkeliaran di dunia, memusnahkan semua kutukan penyakit, serta menelan seluruh kekacauan. Cahayanya yang merah mulai meredup. Cahaya merahnya mulai redup. Artinya, kekuatan kutukan kita sedang dipatahkan. Hebat. Kan sudah kubilang, kakak Xiao Yuan, memang bagian dari sekte Xuan sejati, bukan orang sembarangan. Yang sebanding dengannya, taklukkan monster tak berwujud, ubah jadi keberuntungan. Taishang, Lao Jun, jalankan perintahku sekarang. Kutukannya lenyap. Kutukannya benar-benar lenyap. Hebat. terima kasih kakak Xiao Yuan. Kau telah menolongku dan menyelamatkan keluarga Li kami. Ini memang tugasku, tak perlu dibahas lagi. Setelah malam ini berlalu, namaku, Xiao Yuan, pasti akan mengguncang seantero Jiuzhou. Kalian 5 keluarga Zhou, Wu, Zheng, Wang, dan Zhang, jika ingin meminta bantuanku lagi, akan kubuat harta kalian ludes. Dan seluruh klan kalian jadi pelayanku. Kenapa mendadak turun hujan? Lalu, apa itu? Ini, Bagaimana mungkin? Guru Surgawi Xiao. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kekuatan kutukan ini tiba-tiba melonjak 100 kali lipat? Tidak. Guru, tolong aku. Kakak Xiao Yuan. Jangan. Kakak Xiao Yuan. Ini. Yixuan. Xuan Xuan? Xuan Xuan? Xuan Xuan? Yixuan. Yixuan masih bernapas. Lekas, segera panggil dokter kemari. Baik. Ada apa? Kenapa kalian terlihat begitu panik? Tuan Besar, Nona pingsan. Saya akan segera memanggil dokter. Apa? Bagaimana Xuan Xuan bisa pingsan? Bukankah Immortal Ye bersamanya? Di mana Immortal Ye sekarang? Bicara. Itu, Immortal Ye. Beliau telah diusir oleh Nyonya dan Nona. Apa? Pergi. Di mana Nona sekarang? Nona ada di halaman. Xuan Xuan, dokter akan segera datang. Kamu akan baik-baik saja. Kamu akan baik-baik saja. Jangan-jangan, apa benar kita sudah membuat kesalahan? Kutukan ini, apakah kutukan ini sungguh cuma Immortal Ye yang dapat menanganinya? Apa maksudmu? Bahkan Xiao Yuan pun tak mampu menanganinya. Penipu macam dia? Apa gunanya? Siapa yang kau sebut penipu? Zanting, Xuan Xuan, cepat cari pertolongan, selamatkan anak kita. Keluar dari sini. Jika saja kau tak mengusir Immortal Ye, mana mungkin Xuan Xuan celaka?
Bukankah dia cuma penipu? Keluarga Zhang saja tak sanggup ia selamatkan. Itu karena keluarga Zhang menjemput malapetaka sendiri. Merekalah yang mengusir Immortal Ye. Tak kusangka, kau ternyata sebodoh keluarga Zhang. Kau bukan cuma mencelakai Xuan Xuan, tapi juga mencelakai keluarga Li kita, beserta ratusan anggotanya. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa begini? Ayah, ini salahku. Aku. Diam. Jelas ini salahmu. Mereka bodoh, kau juga sama bebalnya. Bagaimana dengan pesan yang kutitipkan sebelum aku berangkat? Apapun yang terjadi, apapun syaratnya yang diminta Immortal Ye, kita wajib memenuhinya, serta memastikan dia tetap tinggal di keluarga Li. Sekarang apa yang sudah kau lakukan? Aku. Kalian semua, ikut aku ke kuil Wuzuang sekarang. Biar harus berlutut memohon sekalipun, kita harus memohon Immortal Ye untuk kembali ke keluarga Li. Seret juga anak durhaka ini, pergi. Kakakmu? Belum juga keluar? Sudah 10 jam ditolong. Kakak masih berada di ruang operasi sekarang. Dokter bilang organ-organ tubuhnya semuanya gagal berfungsi. Mungkin saja. Ini semua salahku? Semua ini salahku? Kenapa aku sampai tak menuruti perintah Tuan Besar? Kenapa aku tak mau menuruti laranganmu? Untuk sementara pasien sudah selamat, tapi melihat kondisinya, paling lama ia takkan bertahan lebih dari 3 hari. Ini? Itu Qian Hui. Apa yang terjadi dengannya? Ku dapat kabar dari rekan kerjaku. Ketika dia sedang menuju kuil untuk mengambil jimat pelindung, dia mengalami kecelakaan, hingga kendaraannya terbalik, lalu ditabrak dari belakang oleh sebuah truk besar. Tubuhnya tertembus serpihan logam, nyawanya kini diambang bahaya. Segera bawa ke ICU untuk penanganan awal. Ini jelas bukan kecelakaan. Semua ini salahku. Seandainya Tuan Muda Hui tak berusaha membelaku, dia takkan menyinggung Immortal Ye. Gelang kayu warisan keluarganya takkan hancur, dan ia pun takkan mengalami petaka ini. Ini sepenuhnya salahku. Semua ini memang kesalahanku. Bagaimana ini bisa terjadi? Di pesta ulang tahun kakek serta Qian Hui menista Immortal Ye sambil menuding dirinya. Namun tiba-tiba gelang Qian Hui retak begitu saja. Kami sempat mengira itu cuma kecelakaan. Tak disangka, benar-benar di luar dugaan. Orang suci tak boleh dilecehkan? Selesai sudah? Semuanya benar-benar tamat? Jangan sentuh aku. Lingxi, Bu, antar aku menemui Immortal Ye untuk meminta maaf. Semuanya pasti akan membaik. Semua akan baik-baik saja. Aku sudah mendatangi keluarga Li, namun Immortal Ye sudah tak ada di sana. Aku tak tahu di mana dia sekarang. Aku tahu. Kakek pernah memberiku tahu. Pergi ke kuil Wuzuang. Kita telah berlutut di sini semalaman. Immortal Ye masih enggan menemui kita. Ini pasti ulah keluarga Zhang dan Li. Dua bodoh itu telah melukai hatinya. Mereka memang layak dihukum. Baru berlutut semalam, apa artinya itu bagimu? Dulu Zhang Ling, ia bahkan menerobos badai lebat dan berlutut di gerbang selama 7 hari 7 malam. Kakak tua, jika kau mengantuk, sebaiknya pulang saja dan tidur. Benar sekali, betul itu. Bagaimana kalau kau pulang dulu? Tak perlu tergesa-gesa. Cuy, kalian para tua licik, tubuhku masih bugar. Justru kalian, urus saja diri kalian. Jangan sampai kalian tertimpa hal buruk nanti.
Immortal Ye, silakan minum teh. Sudah 20 tahun, kau berada di biaraku. Tak ingin pulang menengok keluargamu? Menjawab Xianjun, aku datang ke biara ini saat berusia 63 tahun. Kini usiaku 83 tahun. Bisa mengabdi di sisi Xianjun merupakan berkah bagi Cuiyan, berkat kebajikanku di masa lalu. Soal perkara keluarga, anak cucu pasti punya takdirnya sendiri. Ternyata kau orang yang mudah puas. Ini. Ambillah. Xianjun, ini adalah Ini persik panjang umur siklus Jiazi. Tak hanya mengusir roh jahat, tapi juga melindungimu dari bahaya. Bahkan dapat memperpanjang usiamu selama 60 tahun. terima kasih atas ulas asih Xianjun. Terima kasih sebesar-besarnya Xianjun. Bangunlah. Berasal dari Galaxia, Wang Shanhai, Wu Zhenjiang, Zhang Pingyu, Zhou Qixi. Kami memohon belas kasih Xianjun. Tolong selamatkan keluarga kami dari krisis ini. Xianjun, Zhongzhou, keluarga Zhou, Wu, Zheng, dan Wang keempat kepala keluarga terhormat telah berlutut di luar sehari semalam. Apakah Anda mau menemui mereka? Abaikan saja. Berasal dari keluarga Wang, Wang Shanhai, Wu Zhenjiang, Zhang Pingyu, Zhou Qixi. Memohon belas kasih yang mulia beri. Dan Zhou kami dari malapetaka yang melanda. Barusan aku mendengar suara kecapi dari dalam. Pasti Immortal Ye telah terbangun. Namun dia tak merespons kita. Itu berarti ia tengah menguji kesetiaan kita semua. Sudah jelas, kan? Kembalinya Immortal Ye ke dunia fana merupakan kehormatan serta keberuntungan besar. Mana mungkin diperoleh semudah itu? Yang paling menjengkelkan bagiku adalah keluarga Zhang dan Li itu. Mereka benar-benar tak tahu diri, bahkan melukai perasaan Immortal Ye sedalam itu. Memang, mereka sungguh keterlaluan. Mereka benar-benar cari penyakit. Genting, keluarga Li kita adalah keluarga besar, paling terkemuka di Provinsi Selatan. Pergi menghadap Ye. Menghadap Immortal Ye sambil bersujud berulang kali. Bukankah itu berlebihan? Bagaimana jika aku hanya pergi minta maaf? Selama dia merasa dihormati, itu sudah cukup. Benar, Nyonya. Lagi pula kami tak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Ini jelas karena dia enggan menunjukkan kesaktiannya. Kurang ajar. Diam kalian semua. Menunjukkan kesaktian? Hanya memindahkan benda tanpa menyentuh sudah kau sebut sakti? Trik seperti itu? Murid yang mulia, peri saja bisa melakukannya. Apa? Berasal dari keluarga Wang Shanhai, Wu Zhenjiang, Zhang Pingyu, Zhou Qixi. Memohon belas kasih yang mulia beri. Dan Zhou kami, keluarga besar Wang, dari malapetaka yang melanda. Ini suara? Apakah itu para pemimpin dari 4 keluarga besar Zhongzhou? Mereka? Bagaimana mereka bisa berlutut di sini? Kalian pikir, hanya kalian yang bermata tajam? Kalian kira 4 rubah tua itu bodoh? Menurut kalian, kenapa mereka mau menghabiskan $500 miliar demi satu buah persik? Dengar baik-baik, jika persik itu masih ada, meski kutukan itu menimpa, Xuan pasti selamat. Mana mungkin? Kalian hanya bisa memperkeruh suasana. Cepat pergi. Li Zhenting, bukankah keluargamu sudah mengundang seorang dewa sejati? Kamu malah bilang Immortal Ye itu penipu. Seharusnya penderitaan keluarga Li sudah tuntas sekarang, kan? Benar. Kemarin anak dan istrimu langsung mengusir Immortal Ye pergi. Kenapa? Ternyata, memanggil dewa itu sia-sia. Sekarang malah menyesal? Sekarang kalian datang menemui Immortal Ye tanpa rasa malu. Bukankah itu sama saja mempermalukan diri sendiri? Tapi itu masih kalah kejam dibanding kalian berempat. Saat aku tak di tempat, kalian dari keluarga Li menipu demi merebut buah dewa pemberian sang abadi. Kamu? Ibu, Kak, nanti apapun cercaan dari Immortal Ye, kalian jangan pernah membantah beliau lagi, hingga membuatnya murka. Tenang saja. Demi keluarga Zhang, bahkan jika dia memintaku untuk berlutut dan meminta maaf hari ini, aku akan menerimanya. Dulu aku kurang dewasa. Hari ini,
Aku tidak akan membiarkan Immortal Ye marah lagi. Bagus kalau begitu. Ayo kita pergi. Siapa orang-orang yang berlutut itu? Apa yang kamu bicarakan? Jelas sekali itu kami beli seharga $500 miliar dari keluarga Lee kalian. Itu transaksi suka sama suka, mana bisa dibilang penipuan. Lagi pula, buah dewa itu jelas sudah dirusak oleh ahli yang kalian undang itu. Berani-beraninya kamu bicara lagi. Benar sekali, jelas sekali. Keluarga Lee kalian tidak bisa melihat kebenaran dan menyia-nyiakan harta karun. Sekarang malah menuding kami, betapa tak tahu malunya kalian. Benar sekali. Itu adalah buah dewa warisan Immortal Ye yang hanya berbuah 5 butir dalam 100 tahun sampai rusak begitu saja oleh orang-orang keluarga Lee kalian. Benar-benar dosa. Jangan bicara sembarangan. Xiao Yuan itu sama sekali tak ada hubungannya dengan keluarga Lee. Keluarga Lee kami hanya saja telah diperdaya oleh orang jahat. Apapun alasannya, segenap keluarga Lee telah berlaku tak hormat kepada Immortal Ye. Immortal Ye tidak mungkin mau menolong kalian. Sebaiknya kalian menyerah saja. Immortal Ye berhati besar, tak seperti kalian yang picik. Menurutku, yang seharusnya menyerah adalah kalian. Itu kepala keluarga Lee dari Provinsi Selatan, Li Zhenting, dan juga 4 pemimpin keluarga elit Zhongzhou. Kenapa mereka semua ada di sini? Kelima orang ini adalah keluarga kelas atas yang amat terpandang, dengan pengaruh luar biasa, bahkan pada masa kejayaannya, keluarga Zhang sekalipun tetap harus menghormati mereka. Ternyata mereka sedang berlutut di depan Yelin. Dia memiliki wibawa sebesar ini. Kukira ada keluarga besar lain yang datang, ternyata cuma 3 pengacau dari keluarga Zhang. Ada apa? Keluarga Zhang sedang tertimpa musibah, lalu sekarang hendak memohon Immortal Ye menyelamatkan kalian? Benar-benar konyol. Sungguh pengacau yang tak tahu diri. Immortal Ye, kami dari keluarga Zhang menyadari kesalahan kami. Aku dan ibuku datang khusus kemari untuk memohon maaf. Kami mohon Immortal Ye. Untung atau malapetaka tak datang tanpa sebab. Semua berawal dari diri sendiri. Hidup mati, bangkit runtuh, semuanya sudah digariskan. Silakan sekalian pergi. Xianjun tidak menerima tamu. Tidak, Yelin, kau tak bisa melakukan ini padaku. Aku. Kurang ajar. Beraninya kau menyebut nama Agung Xianjun. Apa kau merasa pantas? Enyahlah. Ye, Immortal Ye, aku sadar telah bersalah. Kami, keluarga Zhang, telah menyadari kesalahan kami dan telah menanggung hukuman berat serta menerima balasannya. Aku mohon Immortal Ye, beri keluarga Zhang satu peluang lagi. Kami memohon kepada Immortal Ye demi keluarga Zhang kami. Kamu, bukan karena sadar akan salahmu, tetapi kau sadar bahwa ajalmu kian dekat. Kamu bukan menyadari kesalahanmu, tapi kamu tahu bahwa kamu akan segera tiada. Apa? Ini adalah keluarga terpandang nomor 1 di Daxia, keluarga Tuan Besar Cui dari keluarga Cui di ibu kota, Cuyan. Bagaimana Anda bisa ada di sini? Di sini, tidak ada keluarga Cui-Cuiyan. Hanya ada bawahan dari Xianjun, pelayan tua ini, Cuiyan. Apa? Pelayan tua? Pelayan tua? Tokoh dari keluarga Cui Tuan Besar Cui di ibu kota adalah pelayannya. Bisa mendampingi Xianjun sebagai pelayan? Bagi aku, Cuiyan adalah berkah dari kehidupan sebelumnya. Tidak seperti kalian orang-orang keluarga Zhang yang tak punya mata, bodoh, dan sangat lancang sampai berani memaksa Xianjun untuk berlutut memberi selamat pada orang tua bangka Zhang Ling itu di hari ulang tahunnya. Dia tidak pantas menerimanya. Sayang sekali Zhang Ling itu sudah membayar harga yang begitu besar. Tapi pada akhirnya, karena kekacauan yang kalian buat, semuanya berakhir sia-sia. Dia gagal menyelamatkan nasib keluarga Zhang dari takdir buruk mereka. Harga? Harga apa? Harga apa? Si Zhang Ling itu menyerahkan seluruh jasa dan keberuntungan seumur hidupnya, dan untuk selamanya,
Dia rela berinkarnasi menjadi hewan sebagai syaratnya, hanya untuk memohon agar Xianjun turun tangan, datang membantu, untuk mengubah takdir buruk keluarga Zhang kalian. Apa? Kakek, Aku telah mengecewakan ayah. Semua ini salahku. Selamanya menjadi hewan? Selamanya menjadi hewan. Ye, Lin, jika Anda bersedia menyelamatkan keluarga Zhang, aku juga bersedia. Aku juga bisa menyerahkan seluruh jasa dan keberuntunganku, serta selamanya menjadi hewan. Ling, jangan. KI. Kamu, tidak semua orang memiliki kualifikasi itu. Tidak punya kualifikasi? Tidak punya kualifikasi? Atas dasar apa? Atas dasar apa? Immortalie, saya rela menyerahkan segalanya, bahkan sama seperti Zhang Ling, membayar dengan harga berinkarnasi, jadi hewan selamanya, hanya demi memohon Xianjun, menyelamatkan putri saya, selamatkan keluarga Li saya. Zenting, Ayah, Tuan, Menghancurkan kutukan takdir, pada dasarnya adalah menentang hukum alam. Bisa dilakukan sekali, tapi tidak untuk kedua kalinya. Takdir keluarga Li kamu sudah ditetapkan. Bagaimana bisa seperti ini? itu buah persik dewa. Xianjun merasa iba, mengingat ketulusan dari 4 keluarga kalian. Maka beliau menganugerahkan persik dewa ini, yang bisa menghapus musibah keluarga kalian. Terima kasih atas kemurahan hati Xianjun. Terima kasih atas kemurahan hati Xianjun. Terima kasih atas kemurahan hati Xianjun. Lalu, bukankah masih ada satu persik dewa lagi? Saya memohon belas kasihan Xianjun, tolong selamatkan keluarga Li saya. mohon kepada Xianjun, tolong selamatkan keluarga Li saya. Selamatkan keluarga Li. Selamatkan keluarga Li. Selamatkan keluarga Li. Selamatkan keluarga Li. Diberikan kepada Lingxi. Bagus sekali. Keluarga Zhang kita, ada harapan untuk selamat. Kita selamat. Hebat. Mengingat pelayananmu pada Xianjun selama 1 tahun ini, Xianjun secara khusus memberikan buah persik terakhir ini untukmu, agar kamu bisa terhindar dari takdir buruk, dan hidup sehat tanpa kemalangan seumur hidup. Namun bagi keluarga-keluarga Zhang, mereka tidak bisa dimaafkan. Terima kasih atas kemurahan hati Immortalie.